Gender-based violence. Memasuki agenda pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Elsa Anthem.
Terima kasih. Selanjutnya, laporan Project Officer ALSA Video Conference kepada Saudari Mutia Fatia. Dipersilakan. Yuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati, Bu Nur Siti, SHM Hum, selaku pembina ALSA LC USK. Kemudian yang saya hormati juga pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Syafira dan Madiah SH, dan juga Pak Mandunggal Kusuma Wardaya SH LLM PhD. Kemudian yang saya hormati juga Direktur ALSA LC USK, kakak saya, Kak Ataya Rumaisya, Direktur ALSA LC Universitas Jenderal Sudirman, Kak Rainaldi Sianturi, dan juga teman-teman panitia dan juga seluruh partisipan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pembahasan terkait dengan acara ALSA National Video Conference kali ini. ALSA National Video Conference kali ini merupakan salah satu program kerja dari External Affairs Department ALSA LC USK, yang dimana program ini diadakan untuk membahas isu-isu permasalahan terkait yang sedang dibahas hangat oleh sebagian masyarakat. Dengan terlaksananya acara video conference ini, besar harapan saya sebagai project officer untuk dapat mewujudkan implementasi terhadap kasus yang sedang kita hadapi sekarang. Adapun tema yang kita bahas kali ini adalah tentang personal breach and online gender-based violence. Yang dimana pembahasan ini terkait kebocoran data pribadi di sebagian besar kalangan masyarakat. Pada diskusi kali ini juga kami menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kak Syafira dan Madiah SH dari LSAM, dan juga Pak Manunggal Kusuma Wardaya SH LLM PhD dari Universitas Jenderal Sudirman. Kedua pemateri kita kali ini juga akan menyampaikan materi dan memberikan pandangan bermanfaat serta pandangan-pandangan baru seputar personal data breach and online gender-based violence. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia dan juga local board yang sudah membantu sekiranya untuk melaksanakan acara video conference ini sampai dengan sukses setelah sekian lamanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Mutia Fatia Erlison sebagai Project Officer dari ALSA National Video Conference. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May ALSA always be one. Terima kasih kepada Saudari Mutia Fatia. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur ALSA USK kepada Saudari Ataya Rumaisya, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Siti SHM Hum selaku pembina dari ALSA LC USK. Kemudian kedua pemateri yaitu Kak Syafira dan Madiah SH dari LSAM, dan juga Bapak Manunggal K. Wardana SH LLM PhD dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Serta yang saya hormati juga Direktur ALSA LC Unsud, Rainaldi Sianturi, dan juga seluruh partisipan yang sudah berhadir pada kegiatan kita pada hari ini, baik dari LC USK maupun dari LC Unsud, dan juga seluruh partisipan dari lingkup lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir dan ikut serta dalam kegiatan kita pada hari ini. ALSA Video Conference, seperti yang sudah dikatakan oleh Saudara
Mutia tadi selaku Project Officer merupakan salah satu kegiatan dari eksternal departemen yang pada hari ini mengangkat tema yaitu personal data breach and online gender based violence. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan ruang diskusi kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada kegiatan pada hari ini, karena kita tahu bahwa penting sekali untuk mengkaji terkait personal data breach dan juga online gender based violence di era digital seperti ini. Dan saya berharap teman-teman partisipan semua dapat mendapatkan wawasan baru dan juga bisa mendapatkan ilmu baru dari kegiatan yang sudah kita pada hari ini. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari LC Unsud yang sudah mau bekerja sama untuk menyukseskan acara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. May Alsa always be. Terima kasih kepada Saudari Atay Rumansyah. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur ALSA Unsud kepada Saudara Rainaldi Syafuri dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, MC. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingin menyapa dari pembina LSWSK, yaitu ada Ibu Nur Siti SHM. Selamat pagi, Bu Nur Siti. Lalu saya ingin menyapa kedua pembicara kita. Yang pertama dari Bapak Manunggal Kusuma Wardaya SHLLM PhD, selaku pembicara sekaligus dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Selamat datang dan selamat pagi Pak Manunggal. Lalu pembicara kedua ada Mbak Sheviera dan Madia SH selaku pembicara dan juga peneliti dari Elsam. Selamat pagi Mbak Sheviera, saya ucapkan selamat datang. Lalu selanjutnya ada Direktur ALSA LSWSK, ada Mbak Taya Rumaisyah. Halo, selamat pagi Mbak Taya. Dan yang terakhir ada Project Officer dari ALSA Video Conference, ada Mbak Mutia Fatia. Selamat pagi Mbak Mutia. Terima kasih sudah mengundang ALSA Unsud dalam video conference tahun ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ALSA LSWSK dan juga ALSA Unsud sehingga dapat terjalannya ALSA Video Conference dalam bekerja sama pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengangkat tema Personal Data Breach and Online Gender Based Violence. Merupakan sebuah tema yang pada saat ini di dalam dunia maya, kalau teman-teman melihat, merupakan tema yang marak terjadi dan juga membuat resah para pengguna sosial media. Buat teman-teman semua, silakan dicari yang teman-teman butuhkan ilmunya dari kedua pembicara kita, karena kedua pembicara kita sudah memiliki data-data yang baik, sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam personal data breach and online gender violence ini. Seperti tema kita pada pagi hari ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa bertanya kalau ingin bertanya, sehingga acara pada hari ini menjadi acara yang baik bagi kita semua. Terakhir dari saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu berjalannya kegiatan pada pagi hari ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perbuatan atau perkataan yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, May Alsa always be one. Terima kasih kepada Saudara Rainaldi Syafuri. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh pembina ALSA LSWSK kepada Ibu Nur Siti SHM. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya, pemilik segala yang ada di bumi dan yang ada di langit, yang kepadanya juga kita akan kembali nanti. Segala puji juga, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sangat mencintai umatnya, yang selalu kita harapkan hidayahnya, ya. Yang Ibu banggakan, Direktur LC Unsud, Saudara Ataya dengan seluruh jajarannya, yang Ibu sayangi juga teman-teman yang dari LC Unsud, ya, Saudara Rinaldi dan jajarannya, yang
Kami hormati para narasumber untuk materi pada hari ini. Ada Bapak Manunggal Kusuma Wardaya SHLLM PhD dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, ya, juga Mbak Sesra dan Nadia dari Elsam, ya. Terima kasih sudah bersedia berbagi ilmu dengan anak-anak kami di Alsa LC Unsia. Dua narasumber ini Ibu sudah baca CV-nya, sangat inspiratif, ya, banyak sekali prestasi yang sudah dicapai dan itu harusnya menjadi inspirasi juga buat anak-anak di Alsa LC USK. Senang sekali ya di pagi minggu yang harusnya dipergunakan untuk beristirahat, ternyata kalian masih bersemangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, ya. Di tengah keterbatasan kita dalam kondisi pandemi COVID-19, ya, harusnya memang ada banyak kegiatan produktif yang bisa kita hasilkan juga, termasuk kegiatan pada pagi hari ini, ya. Semoga dengan kehadiran dua narasumber dalam kegiatan ini bisa banyak tadi tambahan ilmu pengetahuan, tapi Ibu juga berharap ini tidak sekedar menambah pengetahuan kognitifnya, ya, tapi juga bisa menambah kepekaan kalian, sensitivitas kalian terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Ya, jadi mahasiswa tidak hanya sebatas pada belajar, tapi juga harus membangun kepekaan sosialnya, ya, supaya kehadirannya juga dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sekitarnya. Oke. Ya, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, karena pasti waktu untuk berdiskusi dengan narasumber akan menjadi lebih penting, maka atas nama pembina ALSA, ya, kegiatan video conference dengan tema personal data breach dan online gender based violence, ya, dengan resmi dinyatakan dibuka, ya. Selamat berdiskusi, semoga kegiatan berjalan dengan lancar, mendapat ilmu yang bermanfaat dan menjadi ibadah bagi kita semua. Untuk selanjutnya mohon maaf kalau nanti Ibu tidak bisa mengikuti penuh kegiatan kita pada hari ini karena bertepatan juga di Fakultas Hukum sedang ada kegiatan pendidikan khusus profesi advokat yang juga harus dikawal pelaksanaannya. Karena itu setelah pembukaan nanti Ibu izin live dari grup, ya, dari Zoom-nya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsa, always be one. Terima kasih kepada Ibu Nur Siti SHM PUM. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara M. Yulham Fikri. Kepada Saudara M. Yulham Fikri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara kita pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon maaf, suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar, Yulham. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الناجحين والسالمين والصابرين في كل أنشطتنا وفي كل امتحاناتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا رحمن يا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara M. Al-Fikri. Baik, selanjutnya akan saya alihkan kepada moderator yang akan membawa acara kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kepada Saudari Nurul Ismina, dipersilakan. Ya, terima kasih atas pengalihannya, MC. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Nurul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh partisipan dan narasumber yang telah berhadir pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti serangkaian acara ALSA Video Conference. Terima kasih untuk telah menyempatkan mengisi waktunya di hari libur untuk mengikuti kegiatan produktif kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa, kapan dan dimanapun, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan besar harapan kita agar dunia lekas pulih dari pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismina Dharma sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Adapun tema yang diusung pada ALSA Video Conference hari ini adalah Personal Data Breach and Online Gender-Based Violence. Partisipan sekalian memasuki sesi diskusi yang ditunggu-tunggu. Telah hadir bersama kita narasumber yang didatangkan. Salah satunya ada yang dari Purwokerto, Jawa Tengah. Nanti kita sapa keduanya terlebih dahulu untuk lebih mengenal. Yang pertama ada Pak Manunggal Kusuma Wardaya. Beliau merupakan akademisi di Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Manunggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Ya, dan yang kedua ada Mbak Seyfira dan Madiah yang merupakan seorang peneliti muda di LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Seyfira. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Nurul dan teman-teman semuanya. Iya, selamat datang dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya akan terbentuk diskusi yang komprehensif dan tentunya menambah insight kita semua. Tentu akan ada sesi tanya jawab dengan para partisipan nantinya, dan atas rangkaian acara yang akan kita laksanakan, saya harap partisipan sekalian untuk bisa menyimak dengan baik. Nah, untuk lebih mengenal narasumber kita, yang pertama ada Mbak Seyfira dan Madiah. Ya, beliau merupakan alumni dari Fakultas Hukum Erlangga yang semasa studinya aktif mengikuti kegiatan khususnya kompetisi debat. Bisa dilihat terbukti beberapa kali meraih juara kompetisi debat, salah satunya juara kompetisi debat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di wilayah Indonesia Timur. Nah, tak hanya itu, beliau juga merupakan awardee Jarum Beasiswa Plus di tahun 2018-2019 dan di tahun selanjutnya berkesempatan lagi menjadi awardee Beasiswa Iman Usman di tahun 2019-2020. Aktif mengasah kepemimpinannya dari masa kuliah, beliau juga sempat menjadi Head Director of Masyarakat Juris Muda, sebuah organisasi di Universitas Erlangga yang berfokus pada debat dan penulisan hukum, dan Lingkar Sinergi, sebuah komunitas pemberdayaan mahasiswa. Luar biasa sekali definisi muda dan produktif ya. Nah, saat ini Mbak Seyfira aktif sebagai peneliti muda di LSAM.
selanjutnya Pak Manunggal Kusuma Wardaya. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman yang kemudian melanjutkan studinya di Monash University, Australia, sekaligus sebagai awardee Australian Development Scholarship pada waktu itu atau ADS dari pemerintah Australia langsung, dan kembali melanjutkan studi PhD-nya di Belanda. Pernah menjadi advisory board Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia atau Sepaham di tahun 2014. Aktif menulis, terbukti juga menjadi editor jurnal Veritas et Justitia Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Kemudian Pajajaran Law Journal, Dinamika Hak Asasi Manusia di Universitas Surabaya, dan pada Journal of Southeast Asian Human Rights di Universitas Jember. Nah, kelihatan sekali ya, mungkin walaupun Pak Manunggal ini mengajar di bidang HTN, namun tetap concern ke hak asasi manusia nih. Menarik sekali, saat ini beliau juga aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Ya, mungkin teman-teman semuanya sudah tidak sabar untuk bisa berdiskusi lebih lanjut kepada kedua pemateri kita hari ini. Ya, langsung saja. Tadi kita sudah kita sapa lagi nih Pak Manunggal dulu ya. Bagaimana kabarnya Pak Manunggal? Sejauh ini apa situasi pandemi yang mempengaruhi aktivitas Bapak nih? Ya, biasa aja seperti mahasiswa belajar di rumah, saya juga belajar di rumah. Terbatas aktivitas kita ya. Iya, ya seperti kita hari ini lah. Iya, baik. Kalau Mbak Severa gimana Mbak? Seberapa pandemi terhadap penelitian, atau selama pandemik adakah concern tertentu untuk diteliti? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Nurul. Jadi kalau misal terkait ini sih pasti berpengaruh ya, apalagi kalau misal kita bicara tentang penelitian yang penelitiannya kita harus turun lapangan. Jadi memang ada penelitian-penelitian yang kemudian kita menahan diri gitu untuk tidak turun karena situasi seperti ini. Dan kalau misal penelitian yang terkait dengan situasi saat ini, kita karena memang fokusnya ada di hak atas privasi, jadi beberapa waktu lalu kita sempat melakukan monitoring terhadap COVID-19, di mana ini juga memonitoring terkait aplikasi yang kemudian digunakan dalam rangka menekan laju COVID-19 seperti Peduli Lindungi. Kita juga waktu itu sempat juga monitoring pilkada juga kan di masa COVID juga. Mungkin itu, Nurul. Masih mute, Nurul? Ya, maaf. Berarti masih produktif juga ya, walaupun di tengah pandemik gitu ya, Pak Manunggal dan Mbak Severa. Walaupun beberapa aktivitas mungkin terbatas. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa dijawab bergantian. Pak Manunggal dan Mbak Severa, kami ingin mendengar pendapat masing-masing nih mengenai personal data breach atau perlindungan data pribadi. Boleh didefine menurut argumentasi masing-masing, mungkin bisa dari Mbak Severa terlebih dahulu. Boleh banget, Nurul. Jadi kalau misal pertanyaan Nurul sebenarnya tadi ada dua ya, apa itu personal data breach itu sendiri, lalu juga perlindungan data pribadi. Mungkin boleh kita pertama kali mengenal apa dulu sih sebenarnya personal data breach. Ini kan kalau misal bahasa Indonesia sebenarnya ini kebocoran data pribadi gitu, dan kita mungkin udah sangat tahu gitu, apalagi tahu dalam artian mungkin teman-teman bisa melihat gitu ke koran atau bahkan ke website dan lain sebagainya, yang beberapa waktu terakhir ini ternyata banyak sekali rentetan kebocoran data pribadi gitu. Kalau misal teman-teman ingat, ada kebocoran data pribadi Tokopedia, ada kebocoran data pribadi BPJS Kesehatan, pasien COVID-19, lalu sampai dengan kebocoran data pribadi yang terakhir ada BRI Life. Sebenarnya apa sih rentetan ini menunjukkan apa sih gitu? Sebenarnya ini bisa kita lihat kebocoran data pribadi itu tidak hanya terjadi pada sektor-sektor privat gitu, tapi sektor publik yang dalam hal ini pemerintah, seperti halnya BPJS Kesehatan yang ya sebenarnya mungkin tidak secara langsung pemerintah, yang tapi di sini kan kalau misal kita ingat juga kapan lalu daftar pemilih tetap pada pemilu di tahun 2014 itu juga bocor. Jadi personal data breach ini terjadinya udah lintas sektor dimanapun gitu, banyak terjadi kebocoran data pribadi. Sehingga ini menjadikan kita penting untuk semakin aware terkait data pribadi itu sendiri. Tapi pertanyaan mendasarnya mungkin adalah apa sih kebocoran data pribadi itu? Jadi teman-teman kalau misal boleh menyederhanakan gitu ya, kita kan kalau misal contohnya ketika kita ini sebagai pelanggan Tokopedia, pasti kita kan emang secara konsen bersepakat untuk memberikan data kita ke mereka gitu. Jadi data kita itu ada dikumpulkan oleh Tokopedia yang kemudian juga diproses sedemikian rupa. Nah ini kan sebenarnya ada konsen yang kita berikan. Nah, tapi ketika data tersebut itu ternyata jatuh ke tangan yang sebenarnya orang yang tidak kita beri konsen atau badan yang tidak kita beri konsen, maka sebenarnya itu telah masuk ke dalam adanya data pribadi kita bocor. Karena itu data pribadi kita sudah dipegang oleh orang yang tidak seharusnya.
atau unauthorized person atau badan gitu ya. Jadi ini biasanya dijual di dark web gitu. Nah, ini merupakan satu konsep mendasar gimana sih sebenarnya personal data breach itu sendiri. Jadi sesimpel yang tadi aku bilang, itu tuh dikuasai oleh orang yang kemudian tidak berwenang atau tidak authorized untuk menguasai itu. Nah, kebocoran data pribadi ini tidak hanya bisa kita lihat kalau misalnya oke, bocor dan kayak ya udah gitu. Tapi kebocoran data pribadi ini ternyata bisa menimbulkan kerugian bagi subjek data. Siapa subjek data itu? Subjek data itu kita gitu. Orang perorangan seperti kita ini yang kemudian bisa diidentifikasi data pribadinya. Ketika ada data pribadi yang bocor, misal oke, kalau nama aja yang bocor. Mungkin misal nama Andi mungkin banyak. Tapi kalau misalnya yang bocor udah ada nama Andi, alamatnya di mana, nomor teleponnya apa, ini kan bisa mengidentifikasi ya siapa Andi sebenarnya ini gitu. Sehingga ini bisa membahayakan gitu. Bisa aja orang mungkin akan melakukan penipuan dengan data yang dimiliki. Jadi akan dimungkinkan ada kerugian baik itu material maupun imaterial. Ancaman keselamatan itu pasti ada gitu. Namun sampai saat ini memang belum ada regulasi yang komprehensif terkait ini. Meskipun kalau misal kita melihat ke Undang-Undang ITE misalnya, mungkin kita bisa melihat ada beberapa pasal yang mungkin kita bisa lirik juga ketika membahas PDP itu sendiri. Maksud saya terkait dengan personal data breach. Misalnya di pasal 32 Undang-Undang ITE dan juga pasal 26 Undang-Undang ITE. Tapi sayangnya sampai saat ini memang kebocoran data pribadi ini justru pemerintah kurang gercep untuk menanganinya gitu. Bahkan kalau kembali lagi kasus Tokopedia misal, kita sebagai pengguna Tokopedia pada saat itu hanya dikasih tahu gitu untuk mengubah passwordnya dan lain sebagainya, tapi tidak ada hal yang kemudian kita tahu secara lebih lanjut apa sih upaya yang sudah dilakukan oleh Tokopedia gitu. Itu yang pertama terkait dengan personal data breach. Dan yang kedua tadi ditanyakan oleh Nurul adalah terkait perlindungan data pribadi. Sebenarnya apa sih ini gitu? Kita mungkin untuk mendefinisikan pelindungan data pribadi, kita perlu tahu dulu data pribadi. Tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan kalau misal data pribadi ini kan kemudian hal-hal yang bisa mengidentifikasi diri kita sebagai subjek data. Apapun. Jadi data itu tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, atau apapun itu. Tapi setiap data yang kemudian bisa mengidentifikasi kita, baik ketika itu tuh berdiri sendiri datanya, atau ketika dikombinasi sama data yang lain, dan bahkan ketika itu online maupun offline, data itu bisa mengidentifikasi kita, maka itu disebut dengan data pribadi. Nah, pelindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi data pribadi itu. Upaya itu apa aja sih? Upayanya mungkin secara teknikal mungkin sangat banyak ya. Tapi kalau misal bicara tentang hukum pelindungan data pribadi, maka ini memang hukum yang kemudian didesain gitu ya untuk akhirnya membatasi juga nih ruang gerak gitu dari pengendali dan juga pemroses data sehingga bisa patuh pada kewajiban yang diberikan dalam hukum pelindungan data pribadi. Kalau di Indonesia berarti kedepannya diharapkan disahkannya rancangan undang-undang PDP yang kemudian bisa memberikan kewajiban-kewajiban kepada pengendali dan juga pemroses data, sehingga ada upaya-upaya nih untuk melindungi data pribadi kita. Bahkan kalau misal kita bicara tentang technical gitu, itu ada namanya kewajiban untuk menerapkan privacy by design dan by default. Sehingga orang yang awam sekalipun, yang nggak tahu bagaimana teknis melindungi data pribadi, yang nggak tahu pelindungan data pribadi itu hukumnya gimana, itu tetap aman ketika berselancar di media yang ada di internet, ketika berselancar di platform-platform. Nah, kurang lebih itu, Nurul, yang mungkin bisa memberikan gambaran. Semoga bisa menjawab. Oke, ini cukup menjawab sekali sih Mbak Zevira. Ini cukup komprehensif penjelasannya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Manunggal. Sisi Pak Manunggal gimana nih menghadapi dari personal data breach ini? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini temanya personal data pribadi ya, tentang PDP dan juga gender based on violence. Gitu. Jadi sebetulnya mungkin saya mengajak kita semua untuk merenungkan di mana kita itu sekarang berada. Gitu. Kita tuh sekarang berada di dunia yang sama sekali lain dengan mungkin 10-20 tahun yang lalu. Asumsi saya ini kebanyakan yang mengikuti talk show ini pasti mahasiswa ya. Law student itu kan mahasiswa. Mahasiswa ini mungkin kebanyakan kelahiran 2000 ya. Moderator lahir tahun berapa? Saya minta data pribadinya. Ini asumsi saya tahun 2000 lah ya, 2000 sekian atau 90-an akhir. Seingat saya tuh dulu ketika saya pertama kali berkenalan dengan internet itu tahun 99 di warnet gitu.
Artinya internet di Indonesia itu mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya aja ya, sudah mulai bisa diakses dengan relatif murah ya. Dulu Rp1.500 kalau nggak salah sejam gitu, atau 1.500 itu kalau malam, jam 12 malam sampai jam 5 pagi karena sepi pengunjung. Nanti kalau jam-jam normal gini 3.000 ya, dengan koneksi yang sangat lambat gitu. Nah, internet ini membawa kita kepada experience yang sama sekali lain dengan zaman pra-internet. Kebetulan karena saya produk lama ya, jadi saya merasakan bagaimana hidup di dunia pra-digital itu, di dunia pra-internet, bahkan di dunia pra-komputer. Saya studi hukum, studi sarjana itu di 90-an awal, tidak begitu awal sih, Pak, 93 gitu sampai 98, saat turunnya Soeharto itu. Saat itu mengerjakan tugas dengan mesin ketik, enggak dengan komputer yang bisa diedit, bisa berubah pikiran dengan cepat. Ya, harus pakai tinta yang kita mesti pertebal sendiri, pakai kuas begitu. Nanti pitanya itu bisa bolong-bolong kalau anak-anak kena secara fisik huruf-hurufnya begitu. Nah, dunia introduksi komputer di Indonesia di tahun 90-an, kemudian 2000 itu telah perlahan-lahan gradual itu merubah perilaku. Ya. Kita sekarang sudah tidak ada barangkali di antara kita atau sangat rare lah yang menggunakan kamera manual gitu. Tidak menggunakan kamera manual, tidak menulis surat, kemudian juga tidak menggunakan saluran telepon yang katakanlah saluran fix rumah gitu ya. Anda pakai Messenger, Anda pakai ya media sosial untuk komunikasi, termasuk saya juga sekarang. Kalau kita bandingkan pada masa lalu ya, kalau kita mau appointment saya kalau dulu mau main ke rumah paman, mau ke tempat teman gitu, nulis surat yang kalau Jawa itu kira-kira sampainya 3 hari, 2 hari. Dan ketika appointment sudah dilakukan, aku mau main ke situ, kita sudah ada waktu lagi untuk membatalkan. Kalau kita sekarang kan dengan WhatsApp dan sebagainya, kita mudah sekali untuk membatalkan. Di pagi hari, menjelang tengah hari, kita batalkan dengan alasan yang bisa dibikin. Nah, internet telah merubah itu, kita semakin terbantu sebetulnya, dunia semakin mengglobal, semakin connected begitu. Tapi tentu saja ada persoalan-persoalan lain ya yang melanda umat manusia ya. Di luar persoalan hukum ini, saya kira kita juga sudah sering mendengar ya bagaimana edik orang itu edik atau kecanduan pada gawai, pada game, gitu kan. Saya itu anak-anak saya itu main game terus ya, apalagi sekarang ini musim pandemi ini memaksa di rumah terus ya. Orang main Free Fire dan lain-lain, mungkin termasuk peserta di sini saya ini mungkin juga pada pemain Free Fire dan lain-lain, TikTok dan lain-lain. Nah, itu di luar persoalan psikologis itu ya, yang kecanduan dan sebagainya, juga ternyata kita punya persoalan hukum, ada legal problem di sini. Tahun 2012 saya menulis di media, saya kasih judul itu melawan kejahatan berteknologi. Tahun 2012 itu berarti 9 tahun yang lalu ya. Nah, apa yang menjadi tulisan saya di situ melawan kejahatan berteknologi, sebenarnya mungkin saya bisa share kali. Gimana nih? Oke, saya lanjutkan. Dalam melawan kejahatan berteknologi itu dulu saya menyoroti kejahatan yang sangat marak di konteks tahun 2010-an awal. Itu saya nggak tahu teman-teman Alsa ingat atau sempat memahami nggak apa yang disebut dengan papa minta pulsa, mama minta pulsa. Jadi mama minta pulsa itu ada SMS yang nyasar yang nggak entah dari mana gitu, seolah-olah itu orang tua kita, mama atau anggota keluarga lah gitu dalam keadaan terdesak minta pulsa. Nah, kemudian ini kita diminta untuk transfer pulsa, biasanya 100.000, dan nanti itu adalah penipuan. Ya. Jadi ketika dulu kejahatan itu konvensional, orang mesti berhubungan fisik langsung, ya masuk rumah, nyolong. Gitu. Sekarang seperti tadi digambarkan dengan sangat menarik ya oleh Mbak dari Elsam, ya bagaimana
orang tuh nyolong dan sebagainya nggak perlu jauh-jauh, tapi dengan difasilitasi oleh komputer, dengan perangkat komunikasi, orang bisa memasuki data-data pribadi dan digunakan untuk tujuan yang melawan hukum. Demikian juga kekerasan berbasis gender, itu yang juga hari ini dipilih Elsa untuk dibincangkan ya. Kekerasan itu sama halnya ya, kini violence itu go online juga ya. Tidak saja kita sekarang bisa beli pecel, rujak dan lain-lain melalui Gojek, melalui GoFood dan lain-lain, Tokopedia, tapi juga violence, kekerasan yang berbasis gender itu juga bisa terjadi di internet ya. Karena saya senang persoalan musik itu, kemarin di satu band metal itu Megadeth ya, itu bass player-nya terlibat diduga melakukan internet grooming ya, merayu gitu. Yang kemudian juga datanya tersebar gitu di internet, dan itu yang menjadikan dia dikeluarkan dari Megadeth. Nah, kalau sekarang ini juga kita melihat ada beberapa pesohor yang juga kemudian di cyberbullying dan sebagainya. Ini yang terkait juga dengan perempuan yang merupakan kelompok rentan di masyarakat. Intinya kita telah beralih memasuki kehidupan digital. Sepertinya sih tidak mungkin lah kita akan kembali ke masa pre-digital. Ya. Termasuk kita juga akan semakin memasuki kehidupan di mana our rights and freedoms, hak dan kebebasan kita itu semakin threatened ya, terancam. Itulah tadi saya berusaha berjumpa dengan dari Elsa, bagaimana the importance pentingnya untuk pengesahan perlindungan data pribadi yang RUU PDP itu ya, dan juga bagaimana tadi juga disinggung memang ketika udah ada legislasi undang-undang ITE, tapi adanya hukum itu kemudian bukan berarti kehidupan kita akan happy ceria dengan sendirinya akan terlindungi, karena hukum itu juga mengandung defect ya, dan itulah yang bagaimana kita bincangkan hari ini. Begitu moderator. Ya, dari sisi Pak Manunggal mungkin diceritakan panjang bagaimana perkembangan, sedikit menceritakan perkembangan teknologi ya, terlebih internet mungkin dari masa-masa sebelumnya. Nah, selanjutnya nih, sebagai peneliti, bagaimana Mbak Silviera melihat kasus di media sosial atau di platform lainnya mungkin yang sudah mulai banyak penyalahgunaannya terkait data? Se-urgency apa terkait perlindungan data pribadi nih, Mbak, menurut Mbak? Oke, Nurul, terima kasih. Kalau ditanya se-urgent apa, aku mungkin bisa jawabnya kayak urgent banget gitu. Karena ternyata ini kayak dua sisi gitu loh, dua sisi mata pisau atau mata uang ya, apa ya. Pokoknya di satu sisi kan emang teknologi media sosial itu kan memberikan manfaat yang begitu besarnya. Tadi mungkin Pak Manunggal juga menyampaikan kalau misal oke, kita juga berkomunikasi semakin lancar gitu. Tapi di sisi yang lain ternyata banyak ancaman-ancaman yang tadi Pak Manunggal juga bilang threat gitu ya, yang nantinya bisa banget gitu dialami oleh masing-masing di antara kita gitu. Karena ya nggak bisa memungkiri semua di sini mungkin paling enggak punya akun Zoom, paling enggak mungkin punya WhatsApp untuk berkomunikasi. Itu kan sebenarnya data kita lagi ada bukan di kita gitu kan. Oke, tetap melekat di kita sebagai subjek data gitu. Tapi kan dikumpulkan dan diproses juga oleh yang lain. Sehingga ini menjadi satu hal yang kemudian menjadikan kita perlu untuk melindungi data pribadi kita. Kita sebagai subjek data harusnya memang memiliki kontrol gitu terhadap data yang kita taruh nih ke platform lain, ke media sosial, Facebook, dan lain sebagainya gitu. Dan kalau misal melihat bagaimana sih, tadi pertanyaan Nurul, sudah banyak nih yang melakukan penyalahgunaan data, gimana pandangannya gitu. Sebenarnya mungkin kita bisa melihat itu dari aktor mungkin di dalamnya ya. Yang pertama pasti platform. Platform dalam hal ini misalnya adalah Facebook, Twitter, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah pemerintah. Dan yang ketiga adalah kita sebagai subjek data. Nah, yang pertama sebenarnya mungkin kita bisa bicara dari pemerintah sebagai aktor yang kemudian juga bisa kita lihat di antara ketiga itu mungkin yang paling punya power gitu. Nah, di dalam pemerintah ini seharusnya memang menciptakan ekosistem yang cukup baik, yang harus bukan cukup baik ya, ekosistem yang baik dalam bermedia sosial, dalam melindungi data pribadi gitu. Karena tendensi pemerintah saat ini mungkin ketika
di ranah online, malah yang dilakukan mungkin adalah bagaimana mengkriminalisasi kritik, mengkriminalisasi hal-hal tertentu, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin luput untuk memperhatikan hal seperti ini gitu. Sehingga ketika kita mungkin tahu gitu, ketika di dalam konstitusi kita bahkan itu kan diakomodir ya hak atas privasi. Bahkan juga ICCPR yang kemudian juga telah diratifikasi oleh pemerintah kita itu juga melindungi hak atas privasi. Nah, sebenarnya dalam titik inilah kemudian pemerintah harusnya memiliki kewajiban untuk mengakomodir hak tersebut, untuk mengimplementasikan hak tersebut gitu. Karena kalau misal kita ingat juga mungkin nanti bisa Pak Manunggal koreksi, kalau misal terkait dengan teori kontrak sosial misalnya, ketika memang kita sebagai warga negara ini kan menyerahkan beberapa atau sebagian yang kita miliki kepada negara, maka harus ada timbal balik dari negara untuk melindungi itu gitu. Nah, mungkin terkait hak ini pemerintah juga akan sangat berperan dan berpengaruh dalam rangka melindunginya. Itu pemerintah ya, sehingga dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pasti sesuai kapasitasnya, bagaimana tadi dia membuat kebijakan, membuat regulasi, membuat aturan, dan lain sebagainya. Meskipun benar yang dikatakan Pak Manunggal, bahwasanya bukan berarti ketika ada hukum, ada peraturan terus beres. Karena bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana itu sebenarnya secara jauh bisa melindungi dan implementasinya seperti apa gitu. Karena mungkin, Undang-Undang ITE misalnya sekarang ada, tapi ternyata implementasinya banyak sekali kriminalisasi yang ada gitu. Bahkan para akademisi juga dikriminalisasi atas kebebasan berekspresi yang dimiliki gitu. Nah, ini menjadi penting gitu, sehingga komponen atau maksudnya hal yang mungkin dimiliki oleh pemerintah itu bisa dimaksimalkan mungkin dalam beberapa hal itu tadi, penegakan hukumnya iya, lalu habis itu terkait kalau misal dari alasan kita sih ingin mendorong bagaimana pengesahan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi itu sebagai salah satu upaya pintu gitu bagi pemerintah untuk melindungi data pribadi kita. Karena di dalamnya tadi yang akan mengatur bagaimana kewajiban, bagaimana hak kita sebagai subjek data yang direkognisi gitu, dan juga berbagai hal lain ketika terjadi kebocoran data pribadi harus gimana dan lain sebagainya. Itu yang pertama pemerintah, dan yang kedua adalah platform. Platform karena kan kalau misal kita tahu giant company big tech gitu ya, kalau misal kita tahu Google, Facebook itu kan banyak sekali, bahkan kalau misal teman-teman sadar kita tuh ketika misal contoh kita searching nih di Google, kita ingin beli jam tangan, iklan-iklan yang muncul itu nanti di Instagram itu iklan jam tangan. Ini kan sebenarnya ini ya, kita ada hal-hal yang kemudian kayak mungkin bagi beberapa orang ada yang merasa itu dibantu gitu. Tapi kalau kita gali lebih jauh lagi, sebenarnya data kita sedang diolah nih banyak banget sama mereka gitu. Bahkan kok bisa ya, padahal kita searchingnya di Google gitu, tapi ternyata muncul juga nih di Instagram. Nah, ini kan sebenarnya hal yang perlu kita coba selami lebih jauh lagi, dan platform memang seharusnya memiliki peran yang cukup besar karena dialah kemudian yang nanti akan memproses, akan menentukan sejauh mana data ini akan disimpan, sejauh mana data ini akan diproses, dan lain sebagainya. Sehingga dia memiliki peran besar. Apalagi kalau misal terjadi penyalahgunaan data pribadi, misal di dalam media sosial, yang paling pertama bisa melakukan treatment gitu, yang paling pertama bisa melakukan upaya itu kan platformnya. Kita mungkin sebagai, misal contohnya ketika ada pelanggaran hak atas privasi, kita ada doxing gitu ya, kita menerima doxing gitu di media sosial, kita mungkin bisanya kayak ya udah nge-report ataupun mungkin menyampaikan ke teman kita, bantu report dan lain sebagainya. Tapi yang punya kuasa dan punya kapasitas lebih gitu ya sebenarnya untuk akhirnya ini kita take down, kini kita ambil, itu kan sebenarnya platform. Sehingga platform punya role yang begitu besar, sehingga penting untuk platform kayak platform memang orientasinya mungkin market, keuntungan dan lain sebagainya, tapi di satu sisi karena produknya itu bukan lagi barang atau bukan lagi barang yang kayak tas dan sebagainya, tapi produknya justru kita gitu. Kadang mungkin itu harus melihat bagaimana bagaimana mereka melindunginya. Bahkan sekarang juga algoritma kadang juga masih bias. Diskriminasi yang terjadi di ranah luring ternyata juga terjadi di ranah daring. Sebenarnya platform punya peran besar untuk itu gitu. Dan yang terakhir adalah aktornya kita sebagai subjek data. Nah, kita sebagai subjek data mungkin juga karena kita apalagi kalau misalnya di Indonesia mungkin kita belum ada hukum komprehensif terkait PDP.
maka kita juga harus mulai aware gitu untuk melindungi dan identifikasi data pribadi kita. Jadi misalnya kalau misalnya di dalam data pribadi itu ada salah satu prinsipnya adalah data minimization. Jadi misalnya ketika kita sebagai subjek data, diri kita ini, ketika nggak diminta mengumpulkan data yang sebegitu berlebihan, jangan dikumpulkan gitu. Misalnya Instagram itu kan sebenarnya mungkin nggak minta nggak wajib untuk mengisi nomor telepon gitu. Ya kalau misalnya emang kita nggak pengen ada nomor telepon, nggak usah diisi gitu. Isi saja sewajarnya, diminimalkan apa aja yang diisi, sehingga worst case-nya, case terburuknya, ketika itu bocor, nggak semua data kita bocor gitu. Jadi mungkin kita bisa, dan salah satu yang bisa kita lakukan juga adalah bagaimana kita menggunakan password secara aman, jangan hanya kayak nama dan tanggal lahir kita, tapi password yang kemudian susah. Orang ketika masuk itu akan sangat susah. Itu menjadi hal yang penting. Jadi ada berbagai aktor yang berperan di sini. Tapi sebenarnya kita karena ini adalah hak yang emang seharusnya kita terima, kayak nggak bisa pemerintah itu mengentengkan kalau misal ya ini si masyarakat kurang aware dan lain sebagainya. Itu nggak bisa kayak gitu juga. Ya kita analoginya gini, ketika kita sebagai orang muslim misal makan mau milih makanan yang halal, kan itu sebenarnya ada MUI mungkin ya yang bisa punya logo oke ini halal. Nggak mungkin masing-masing dari kita kayak harus ngetes dulu ini halal nggak ya sehingga aku bisa makan gitu. Sehingga ekosistem yang aman itu memang harus diciptakan gitu. Jadi kita sebagai subjek data nggak khawatir lagi gitu, karena itu juga turunan dari hak atas privasi yang kita miliki gitu. Nurul mungkin. Baik, di highlight berarti tadi ada tiga peran besar ya Mbak Zefira ya, pemerintah, platform, dan kita sebagai user atau aktor untuk aware, melindungi data pribadi. Nah, catatan juga ini bagi kita sebagai pengguna media sosial atau berbagai platform digital lainnya untuk hati-hati untuk minimalis gitu ya, untuk meminimalisir penyerahan data pribadi kita dalam penggunaan platform-platform digital. Oke, dari Pak Manunggal nih Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai sejauh apa penggunaan berbagai platform digital ini memengaruhi urgensi pelindungan data pribadi atau kebocoran data kita sebagai penggunanya? Oke ya, terima kasih. Jadi saya mengajak kita berpikir gini. Jadi hari ini kan kita tuh sekitar sudah 1 tahun lebih ya kita itu bekerja dari rumah, work from home gitu ya, kemudian rebahan dan sebagainya di rumah aja, sebenarnya karena pandemi ini. Dan situasi pandemi itu prompting ya, mendorong kita lebih cepat dari biasanya untuk semakin elektronik ya, untuk semakin digitalize, untuk semakin melek kepada internet dan teknologi komunikasi. Mungkin kalau tidak ada pandemi, kita itu yang beberapa dari kita yang nggak pernah order pakai Gojek, GoFood dan lain-lain, mungkin juga nggak akan nggak akan belajar. Saya juga nggak pernah belanja di Tokopedia misalnya. Tapi karena akhirnya susah kemana-mana gitu, ada juga 1-2 item yang saya beli di situ. Dan kemudian misalnya banyak di antara kita, terutama mahasiswa, termasuk saya dosen, akhirnya terpaksa juga belajar Google Classroom, ya belajar bagaimana pakai Zoom, belajar sesuatu fitur-fitur baru di internet yang memang pleasant, yang menyenangkan, tapi di sisi lain juga dia ada potensi personal data breach itu. Ya seperti tadi dikatakan Mbak Zefira ya, kalau kita sekarang itu kalau kita mau ikut atau menikmati fasilitas menggunakan media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya, kita diminta data-data itu. Nah, tadi menarik bahwa bagaimana tipsnya untuk kita untuk avoiding terjadinya paling tidak untuk mengurangi severity ke kekerasan atau ke keparahan viktimisasi. Kalau misalnya kita menjadi victim adalah berikanlah yang seminimal mungkin. Tapi kita juga melihat ya bagaimana memang hari ini ya kalau kita mau menikmati berbagai macam layanan itu ya kita seringkali harus menyerahkan itu. Kadang-kadang ada juga disediakan opsi yang praktis ya, mau masuk lewat Facebook atau masuk lewat akun Google ya, otomatis apa yang ada di dalam Google itu kemudian juga menjadi terrekord atau bisa diakses oleh si penyedia layanan itu. Contohnya misalnya saya tuh seringkali menggunakan tools untuk mengkonvert dari file menjadi MP3 gitu ya, untuk bisa diupload menjadi video di YouTube gitu.
Nah, saya menggunakan tools atau di internet itu Tunes to Tube gitu. Kira-kira begitulah dari suara menjadi ke YouTube gitu. Nanti ya bisa upload langsung ke sana. Nah, registrasinya itu mudah, tinggal kita memberikan admisi izin lah ya ke Google itu. Dan otomatis ya sebetulnya kemudian disitulah kita juga data-data kita juga mungkin akan dapat diakses. Nah, ini yang kemudian menimbulkan sampailah kita kepada persoalan hukum ya. Persoalan hukumnya itu adalah saya kira tadi disinggung Mbak Zafira adalah bagaimana supaya kita itu survive di digital era ini ya. Tadi salah satu tipsnya misalnya kita berupaya minimal gitu. Itu kalau dari segi kita sebagai user. Nah, tapi dari kebijakan ya tentu saja kita terkait dengan online violence ini, entah itu personal data breach, apakah itu gender kekerasan berbasis gender, memang kalau kita bincangkan itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia tentu saja kita sudah tahu mendatangkan kewajiban bagi negara untuk menghormati, kemudian melindungi, memenuhi, dan kemudian juga memajukan. Menghormati itu paling tidak negara itu enggak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar itu. Seringkali negara yang nggak usah nyolong-nyolong datanya orang, data pribadi orang, ya jangan melakukan kekerasan juga secara online gitu. Kemudian juga untuk menahan diri untuk tidak melakukan harassment dan seterusnya penyelenggara negara. Nah, dalam konteks respecting human rights. Tapi tidak hanya respecting, negara juga mesti protect, ya, melindungi human rights. Berbagai isu sudah kita pahami ya, baru saja ada pencolongan data, ada hacking, ada doxing ya. Kalau teman-teman ALSA itu melihat di Twitter itu ada akun misalnya digembok, dia suka beleceti lah istilahnya kalau secara populer ya katakanlah tokoh politik maupun tokoh yang jadi spotlight di dalam isu-isu nasional gitu. Ini memang dimensi politiknya juga kuat ya, persaingan politik, pertempuran politik itu juga diwarnai dengan ini. Kemudian kalau di dalam dunia jurnalistik ya, dalam dunia pers itu juga jurnalis itu mengalami apa yang disebut dengan kekerasan terhadap jurnalis itu juga sekarang tidak lagi kekerasan fisik misalnya dipukuli atau dirampas kameranya, memang masih terjadi, tapi juga personal data breach itu kemudian diekspos kehidupan pribadinya dan sebagainya. Nah, kembali kepada kewajiban negara ini adalah protecting ya. Protectingnya itu bagaimana? Tentu saja dalam konteks negara hukum itu adalah through legislations ya. Kewajiban hak asasi manusia itu mainly terutama itu adalah pada pemerintah. Pemerintah itu government dalam konteks undang-undang dasar kita adalah presiden ya. Walaupun ya pembentuk undang-undang itu kalau dalam konteks ketatanegaraan kan bukan presiden ya, DPR ya. Di sisi lain DPR itu hanya bisa menghasilkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Makanya dua lembaga itu penting untuk punya concern untuk melindungi data pribadi ini. Walaupun sampai hari ini juga belum disahkan. Nah, saya kira yang menjadi penting di sini pembicaraan kita kalau kita bicara human rights protection adalah negara punya willingness juga ya untuk proteksi. Karena memang seperti kata Mbak Zafira tadi sangat benar ya, kita itu hidup bernegara ya, bukan untuk mampus ya, bukan untuk kecolongan, bukan untuk dipermalukan oleh orang lain karena data-data kita, karena privasi kita tiba-tiba dibeleceti, seperti tiba-tiba dibawa ke tengah alun-alun ditelanjangi begitu. Tapi kita itu hidup bernegara, meninggalkan kehidupan negara, meninggalkan keadaan alam lah kata begitu, untuk supaya terayomi, terlindungi. Memang kita juga melakukan kewajiban-kewajiban menyerahkan kebebasan kita pada negara lah ya. Bayar pajak ya, kemudian kita juga mau diatur dengan undang-undang, tapi hak asasi manusia menuntut negara untuk
proteksi itu. Negara mesti punya willingness dulu untuk itu. Nah, ini yang akan kita bincangkan juga, apakah negara itu punya willingness. Saya kira Mbak Sevira dari organisasi masyarakat, ya, dia yang mengawal mengenai PDP ini juga bisa mengkritisi apakah dari rancangan undang-undangnya itu memang ada proteksi atau tidak. Kemudian juga existing legislation, ya, undang-undang yang sudah ada, apakah juga protecting atau tidak, atau justru repress gitu. Karena seperti kita tahu ya, undang-undang itu kan political product, dia hasil kompromi politik, dia ada kepentingan-kepentingan politik di situ. Tadi menarik dikatakan ada katakanlah di situ juga ada penyedia ya, operator itu misalnya Google ya, ada Twitter, mereka juga punya andil atau punya role di sini ya, karena misalnya kalau mau take down toh harus melibatkan mereka. Nah, apakah legislasi kita ini yang akan dihasilkan, apakah RUU yang sedang dirancang ini itu juga mau memaksa mereka untuk melindungi kita gitu. Karena ada logika-logika perusahaan juga, logika modal juga di sana ya, kalau kita bicara platform-platform itu ya. Sejauh mana sebetulnya negara itu mengadvokasi kita, membela korporasi-korporasi dalam teknologi informasi itu. Saya kira itu yang menjadi menarik untuk kita bincangkan hari ini juga. Ya, dari Pak Manunggal, tadi kita bicarakan tentang bagaimana sejauh mana negara mengadvokasi kita tentang proteksi ini ya. Mungkin eksekutif dan legislatif menjadi salah satu wadah yang mempunyai kapabilitas terkait perlindungan data. Warga negara ini bisa berupa pembuatan regulasi mungkin, dan hak asasi manusia kita lah yang menuntut tentang proteksi data kita sendiri. Baik, selanjutnya nih, bagaimana nih Pak, kita untuk mendefine atau mendefinisikan apa saja hak-hak kita sebagai pengguna di berbagai platform media digital gitu. Maksudnya apa saja hak-hak kita sebagai pengguna, sebagai user yang kita dapatkan dalam menjaga privasi data kita. Mungkin bisa dimulai dari Pak Manunggal dulu. Ya, saya kira kalau diskusinya apa hak kita ya, maksudnya kita adalah menikmati fasilitas itu ya, segala yang disediakan tanpa kemudian terlanggar apa yang menjadi hak kita. Kita misalnya menyerahkan data, nomor telepon dan sebagainya, tapi ada jaminan bahwa nomor telepon yang kita serahkan itu, kemudian misalnya identity ya, itu tidak kemudian disalahgunakan, diserahkan kepada pihak ketiga dan sebagainya. Kita sebenarnya rela misalnya untuk kayak misalnya di OVO ya, kalau kita mahasiswa punya OVO itu kan kita juga mesti scan foto KTP gitu kan. Nah, kita mendapatkan apa sih kalau dalam hukum itu prestasi lah, dalam arti kita bisa melakukan pembayaran aktivitas jual beli tanpa harus keluar rumah ya. Itu juga kita menikmati fasilitas itu. Untuk terjaminnya security, mereka minta misalnya KTP kita itu fotonya. Juga upgrade OVO gitu misalnya. Tapi sebetulnya itu bisa diterima sepanjang ada juga jaminan bahwa itu tidak akan leaking, ya, tidak akan bocor. Kemudian juga misalnya bagaimana kita menikmati fasilitas apa yang di Google dan sebagainya, kita menyimpan data-data di sana, bagaimana supaya kita bisa menikmati itu tanpa kemudian terlanggar hak kita. Kecuali memang kalau kita menyerahkan informasi dan sebagainya itu kan ada konsen, ya, konsen kita untuk menyerahkan misalnya tanggal lahirnya sekian, ya, kemudian identity, ya, nationality, religion dan sebagainya itu ada di ID card dan sebagainya itu. Tapi tidak kemudian untuk disalahgunakan di tempat lain ya. Seringkali kita misalnya, apalagi zaman sekarang ya, kita menerima tiba-tiba kok kita mendapatkan email atau mendapatkan SMS dari seseorang yang tidak kita kenal, ini dari mana gitu ya. Dicurigai bahwa nomor kita sudah dikasihkan ke orang gitu, ke pihak lain gitu ya. Misalnya juga di dalam di kemarin-kemarin itu dalam mahasiswa itu ada SPMB ya, perhimpunan mahasiswa baru. Tiba-tiba kita kebanjiran tawaran-tawaran dari mana yang nggak tahu nomor kita itu dari mana. Jangan-jangan sebetulnya nomor kita, ya, identitas kita itu sudah dijual juga ke tempat lain ya, untuk mendapatkan nomor kita, untuk bisa promosi ke kita.
yang sebetulnya itu infringing atau melanggar juga privacy kita, saya kira gitu. Ya, baik, berarti secara garis besar tentunya kita bisa menikmati fasilitas platform dengan aman gitu Pak ya. Kalau dari Mbak Sevira gimana nih Mbak? Apa saja hak-hak kita sebagai user nih agar terasa aman dan nggak was-was menggunakan platform digital atau media sosial gitu Pak? Oke, terima kasih banyak Nurul. Tadi secara umum sudah disampaikan oleh Pak Manunggal ya dari perspektif hak asasi manusia juga gitu. Nah, kalau misal mungkin yang akan saya sampaikan adalah spesifik ke dalam hak-hak kita sebagai subjek data dalam konteks pelindungan data pribadi. Jadi kalau misal kita bisa mengidentifikasi hak-hak apa saja sih yang dimiliki oleh subjek data kita gitu, bukan hanya di platform media sosial, tapi juga dalam rangka ketika kita mengumpulkan data pribadi kita gitu. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah hak atas informasi. Nah, seharusnya kita sebagai subjek data tuh diberikan informasi. Data kita tuh akan diproses sampai kapan sih? Data kita tuh dikumpulkan gimana sih? Sekarang data kita tuh sedang diapakan sih? Seharusnya kita mendapatkan informasi itu. Nah, yang kedua adalah hak untuk mengakses. Kita seharusnya diberikan hak untuk bisa mengakses data pribadi yang sudah kita kumpulkan. Nah, kadang kan memang kita mengumpulkan data pribadi ya ke platform media sosial atau apapun itu gitu. Tapi ada data yang kemudian kayak nggak bisa kita akses. Mereka yang proses, tapi kayak kita nggak bisa mengakses data itu gitu. Padahal data itu ketika diakses ini akan berkaitan dengan hak kita untuk meralat, memblokir atau menghapus data kita gitu. Karena kan kita tadi mungkin Pak Manunggal sudah bilang konsen gitu. Ketika memang kita sudah tidak konsen lagi kayak mereka bilang, oke, data ini selanjutnya akan proses begini, tapi kita nggak ingin gitu loh. Kita nggak konsen akan itu. Nah, seharusnya kita memiliki hak untuk menghapus data pribadi yang dimiliki oleh platform atau media sosial itu tadi gitu. Nah, yang keempat adalah ada hak untuk menolak. Nah, maka sebenarnya ini kemudian yang tadi dibilang konsen, kayak ketika memang data ini mau diproses, mau dibagikan ke yang lain atau apapun itu harus ada konsen gitu dari kita. Dan kita ketika memang tidak ingin membagikan itu, tidak ingin diproses sedemikian rupa, maka kita punya hak untuk menolak gitu. Karena kan kita yang paling tahu bagaimana sebenarnya data itu nanti akan berpotensi mungkin ketika diproses justru akan merugikan kita, ini akan berpotensi akan disebarkan ke yang lain, akan berpotensi bocor dan lain sebagainya. Itu kan kita bisa mencoba untuk melihat itu gitu, dan makanya kita bisa untuk menolak itu ya, meskipun tidak lantas menjadi beban kita untuk akhirnya memastikan kalau data kita aman dan lain sebagainya, karena platform pihak swasta yang kemudian mengolah atau juga pemerintah itu juga punya kewajiban. Nah, yang selanjutnya adalah ada hak atas pemindahan data atau data portability. Sebenarnya kalau misal dulu teman-teman, bukan dulu, sekarang kalau misal teman-teman ingat, kadang kan kalau misal kita login ke Zoom itu bisa login through Google gitu kan. Jadi login by Google-nya gitu. Jadi kita bisa masuk, nggak harus memasukkan usernya kita di Zoom meeting ini, nggak harus masukin si password-nya, tapi bisa login via Google itu. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu pengejauhantahan hak portability ini. Kenapa sih sebenarnya perlu gitu? Agar kita tuh nggak berkali-kali gitu loh memasukkan data-data itu gitu. Oke, jadi akhirnya justru data kita tuh dikumpulkan banyak orang gitu. Zoom ngumpulin, Google ngumpulin, dan lain sebagainya ngumpulin. Nah, seharusnya ketika kita mungkin konsen mengumpulkan ke Google, ketika memang itu bisa itu data itu seharusnya mungkin bisa kita gunakan juga ke platform yang lain. Tapi justru itu tuh enggak dengan serta-merta akan dikumpulkan secara seenaknya sama platform yang lain. Tapi itu atas konsen kita yang tetap punya kontrol atas data yang kita kumpulkan itu tadi gitu. Nah, tapi ini emang membutuhkan require-nya adalah harus ada memang teknikal yang sedemikian rupa untuk bisa melindungi ya, karena kan ini udah bahasanya mungkin bisa kita katakan lintas platform gitu, lintas institusi atau apapun itu gitu, sehingga notifikasi yang jelas kepada kita itu harus ada. Dan kalau bisa memang sebenarnya itu bukan dalam rangka mereka akan diakses datanya gitu ya, mereka akan bisa mengakses data kita gitu, tapi memang data yang sudah dikumpulkan di platform lain bisa digunakan untuk kita menikmati fasilitas di yang lainnya gitu. Nah, habis itu adalah ada hak atas pemulihan yang efektif. Karena kan sebenarnya tadi mungkin yang saya sampaikan, kebocoran data pribadi ini, bahkan penyalahgunaan atas data pribadi kita secara umum, itu kan tidak hanya merugikan kita, mungkin dalam segi yang
material atau imaterial, bahkan keduanya gitu, material iya, imaterial iya gitu. Sehingga memang harus ada pemulihan yang efektif bagi data-data kita. Ketika memang itu dilanggar data pribadinya kita, privasinya kita, harus ada pemulihan yang efektif. Karena kan kalau misal kita ingat gitu ya, beberapa kasus kebocoran data pribadi nggak secara baik gitu memberikan apa yang kemudian mungkin kita bisa lakukan atau kita bisa terima. Bahkan kalau misal ada kebocoran data pribadi, kita pun nggak tahu apakah data pribadi kita tuh termasuk data pribadi yang bocor gitu. Ini kan juga menjadi PR ya, ketika oke, BPJS Kesehatan bocor, tapi apakah data kita masuk ke dalam kategori data yang bocor? Itu kan kita nggak tahu. Sehingga memang memiliki kewajiban bagi si pengumpul data, pengendali data itu untuk menginformasikan ke kita, sehingga akan kita bisa klaim itu pemulihan yang efektif. Dan mereka yang sebagai pengendali data juga memberikan pemulihan yang efektif itu. Dan yang terakhir adalah hak atas kompensasi. Karena tadi yang mungkin saya sampaikan, kalau misal ini juga bisa menyebabkan kerugian yang kemudian juga material juga gitu. Dan sangat dimungkinkan ada kerugian-kerugian material yang disebabkan karena data pribadi kita bocor gitu. Sehingga harus ada kompensasi mungkin kepada kita gitu terkait hal-hal yang itu. Nah, atau bahkan itu juga masuk ke dalam pemulihan efektif. Nah, kompensasi ini diberikan kalau misal memang secara pas dan juga proporsional bisa diberikan kepada subjek data. Dan bahkan kalau misal bicara terkait dengan kerugian material, ini tuh sebenarnya kerugiannya nggak hanya diterima oleh subjek data, bahkan negara itu juga akan menerima kerugian itu ketika terjadi kebocoran data pribadi yang sedemikian rupa. Pengalaman di Korea Selatan itu tuh kayak ada kebocoran data pribadi yang kemudian bahkan si presidennya datanya bocor gitu, dan ternyata itu merugikan banyak banget dari keuangan negara itu sendiri, karena pada saat itu mereka juga akhirnya biar tidak terjadi berkepanjangan kerugiannya dan juga kerugian yang tidak hanya material itu, mereka tuh bahkan mengganti. Jadi kalau misal di sini mungkin ada NIK gitu ya, identity nasionalnya, nomor ID nasionalnya itu diganti gitu, agar tidak ada kerugian yang berkepanjangan gitu. Jadi memang kerugian yang akan diterima terkait dengan kebocoran data pribadi itu memang akan sangat meluas gitu. Tapi kurang lebih mungkin hak-hak yang tadi saya sampaikan itu menjadi highlight penting agar kita sebagai subjek data dihargai, agar kita sebagai subjek data itu bisa berselancar dengan aman, menikmati fasilitas yang tadi Pak Manunggal bilang gitu. Dan hak-hak ini kemudian yang kalau misal kita lihat sekarang belum ada rekognisi secara baik gitu. Kalau misal adanya sih kita mencoba propose-nya di rancangan undang-undang PDP, tapi juga sekarang kita belum punya rancangan undang-undang itu karena memang belum disahkan. Mungkin itu Nurul. Ya, dari penjelasan Mbak Severa kita tahu nih bahwa penting sekali menjaga hak-hak kita sebagai pengguna, sebagai user, agar lebih bijak dalam memberikan data kita sebelum menikmati segala bentuk fasilitas platform atau media sosial itu sendiri ya. Dan menjadi PR lagi Mbak ya, untuk legislasinya atas pemenuhan hak-hak yang sudah disampaikan tadi, ada hak informasi, hak mengakses, hak untuk menolak, sampai hak kompensasi juga ternyata itu menjadi hak kita sebagai user. Nah, Pak Manunggal dan Mbak Severa nih, seiring canggihnya teknologi, seperti kita ketahui media sosial sekarang terus mengupgrade fitur-fiturnya yang sekarang bahkan kita bisa merasakan dengan adanya satu akun media sosial itu seperti all in one. Ada marketplace di situ, bisa video call di situ, chatting, sekedar mengupload video atau foto pribadi, bahkan video panjang yang berdurasi lama pun bisa kita gunakan dalam satu macam aplikasi. Nah, tentunya ini berimplikasi dengan dampak negatif dan positif. Terlebih yang menjadi concern kita adalah misalnya kekerasan berbasis gender online yang sekarang udah nggak asing lagi ya di kita. Nah, bagaimana nih Pak sama Mbak Severa menanggapi bagaimana pandangan tentang KGBO? Boleh didefinisikan terlebih dahulu atau agar kita lebih tahu batasannya, batasan kekerasan apa yang bisa dikategorikan sebagai KGBO atau kekerasan berbasis gender online? Boleh dari Pak Manunggal terlebih dahulu? Ya, sebenarnya kekerasan itu, kekerasan berbasis gender online ya sama dengan inti tadi ya, soal PDP itu bagaimana kekerasan gender itu difasilitasi oleh internet atau komputer itu, berbasis komputer gitu. Bisa berupa pelecehan, bisa berupa perayuan gitu, online, tapi walaupun juga tidak kemudian semata-mata online ya, tindakan-tindakan pelecehan seksual, tindakan-tindakan perayuan, tapi juga bisa online kemudian mix dengan offline gitu ya, dikuntit, di stalking, kemudian kita sering kan mendengarkan atau melihat di media bagaimana perkenalan di Facebook kemudian berakhir di pembunuhan, berakhir kemudian dengan perampokan, seterusnya seperti itu. Nah, tapi
mungkin saya akan agak menyambung dengan yang tadi, bagaimana hal-hal seperti ini ya, kaitannya dengan komputer, kaitannya dengan teknologi komunikasi, ada persoalan legislasi yang mendesak untuk dihasilkan, tapi dengan catatan legislasi yang baik. Tapi sisi lain juga di kalangan masyarakat, mungkin yang belum kita bicarakan tadi adalah awareness how ya, bagaimana kita bisa survive di era digital ini, bagaimana kita bisa survive selamat di dalam berdata pribadi, yang suka tidak suka yang memang akan sedikit banyak kita gunakan ya, ketika kita menggunakan ketika kita hidup menceburkan diri di dalam kehidupan online ini, dalam kehidupan yang semakin digital ini. Mungkin kalau kita kalau kita itu offline ya, mungkin kita tidak akan rentan. Tapi kan kehidupan kita sebagai dalam kehidupan modernnya kan sangat sulit lah untuk tidak terpapar itu, untuk tidak terpapar kehidupan digital gitu. Maka misalnya tadi internet literasi ya, kita juga penting untuk mengetahui bagaimana tips, misalnya bagaimana minimal untuk data yang bisa kita serahkan. Kemudian juga saya pernah membaca kira-kira begini, bahwa salah satu kebohongan manusia terbesar itu di era sekarang itu adalah ketika kita menyetujui terms and conditions. Ya, biasanya kita kan kalau mau aplikasi tuh terms and conditions itu panjang sekali, kita langsung scroll ke bawah, kita langsung I agree gitu. Nah, kita tidak pernah scrutinize, tidak pernah mengkaji apa konsen-konsen yang telah kita berikan. Jangan-jangan ya, mungkin kita juga sebetulnya sudah konsen, sudah setuju, nanti data kita bisa dikasih pihak ketiga, bisa dijual dan sebagainya, seperti itu mungkin ya. Nah, sama juga dengan kehidupan persoalan mengenai kekerasan berbasis gender online ini. Banyak terjadi di media sosial, bagaimana orang menggunakan media sosial, kemudian di situ diekspos kehidupan pribadinya, diekspos apa yang menjadi data pribadi terkait misalnya rekaman video ketika pacaran ya, kita sudah sering mendengarkan itu berita bagaimana foto-foto sesuatu yang bersifat pribadi kemudian disebarkan karena ada kepentingan dari si mantannya ini untuk misalnya kepingin balikan, kepingin menghindari sesuatu dengan menggunakan dengan melanggar privasi dari perempuan ya, di foto-foto yang mungkin tidak diinginkan untuk ditampilkan di publik, ditampilkan di sana untuk memaksa kekerasan seperti itu. Nah, ini yang bagaimana pengelolaan data ini juga literasi, internet literasi itu juga menjadi penting. Selain juga bagaimana negara mempunyai regulasi yang baik dan juga perlindungan terhadap jika terjadi hal itu ya, negara bisa bertindak, aparat-aparatnya juga mampu untuk melakukan tindakan yang cepat gitu ya. Kita sekarang tuh saya kira juga tahu lah ya, selain yang tadi kita bicarakan, ada juga sekarang itu pinjaman online ya. Pinjaman online ini juga bagaimana itu perlindungan hukumnya ketika si peminjam ini kemudian dipermalukan di depan umum. Apakah itu menjadi benar ya, ketika seorang itu pinjam online kemudian dipermalukan, kemudian ditampilkan sesuatu yang tidak semestinya, dan itu bagaimana, di manakah negara gitu ya. Mungkin katakanlah dia berhutang ya, tapi apakah tindakan untuk mempermalukan dan sebagainya itu bisa dibenarkan? Itu kan pertanyaan hukumnya kan. Dan kalau tidak, ya mestinya juga bertindak terhadap laporan. Ya, tadi Pak Manunggal mengatakan salah satunya internet literasi. Nah, internet literasi ini apakah dilakukan oleh platform saja atau dari pemerintah saja atau kedua-keduanya, Pak? Saya kira kalau kita kaitkan dengan human rights protection, kewajiban
pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia itu kan ada, seperti saya katakan, ada selain respect dan protect, fulfill, pemerintah juga mesti promote human rights. Promoting itu memajukan hak asasi manusia. Dalam rangka promoting ini, pemerintah itu bisa melalui aparatusnya yang terkait, Kementerian Informasi misalnya, memberikan edukasi ya terhadap warga bagaimana untuk melakukan kegiatan ekonomi di internet secara aman, ya, bagaimana melakukan kegiatan aktivitas berhubungan sosial di media sosial dengan aman supaya terhindar dari kejahatan seksual dan sebagainya. Kemudian juga lembaga-lembaga negara yang memang didirikan yang independen begitu, misalnya Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, itu bisa juga melakukan edukasi secara maksimal sehingga kekerasan berbasis gender terutama atau kekerasan terhadap anak, ya, ada pornografi anak, kemudian child pornografi, itu ada juga bagaimana mengekspos foto-foto pribadi perempuan biasanya ketika dalam suatu relasi katakanlah relasi muda-mudi begitu, itu bisa dihindarkan agar terhindarkan dari kekerasan. Misalnya jangan melakukan meng-create data seperti itu, kemudian partisipan yang bisa kemudian disebar, dialihkan, ditransfer dengan mudah, ya, sehingga literasi seperti itu diharapkan juga akan meminimalisir lah ya terjadinya viktimisasi, terciptanya korban digital gitu ya. Kelihatannya sih keren ya digital, tapi kalau jadi korban digital itu impact-nya juga severity-nya juga tidak kalah degree-nya, derajat penderitaannya daripada konvensional, ya. Saya kira begitu. Ya, berarti luas cakupan dari internet literasi ini ya, tidak hanya berpaku pada pemerintah ataupun pemilik platform itu sendiri. Nah, versi Mbak, saya kira bagaimana nih Mbak mendefinisikan KGBO itu sendiri dan apa saja kira-kira batasan secara jelas nih dari KGBO itu sendiri? Oke, terima kasih Nurul. Sebenarnya kalau misal Elsam kan secara spesifik mungkin tidak melakukan kajian terhadap KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Jadi ada satu yang platform yang kemudian juga sangat provide terkait ini namanya Purple Code. Nah, di Purple Code ini ada ada 2 buku seperti buku saku gitu yang mereka produksi terkait dengan KBGO ini, mungkin coba kirim ke sini. Nah, itu aku kirim ke sana ya, dan kurang lebih mungkin ini coba saya sarikan dari sana gitu. Nah, kalau bicara tentang kekerasan berbasis gender online, jadi sama seperti yang mungkin tadi disampaikan Pak Manunggal, bahwasanya kekerasan berbasis gender itu mungkin udah ada sebenarnya di ranah luring atau luar jaringan gitu. Tapi ini diekstensifikasi ke online karena memang medianya ada di online gitu. Dan KBGO ini merupakan kekerasan yang ini tuh terjadi dengan relasi kuasa gender antara korban dan pelaku di ranah online. Sebenarnya sama dengan kekerasan berbasis gender, itu kan biasanya memang ada relasi yang timpang ya di antara pelaku dan juga korban. Di mana kayak si pelaku mungkin akan punya kuasa yang lebih jauh gitu dibanding dengan korban yang biasanya lemah gitu. Ada ancaman di situ mungkin. Tadi misal Pak Manunggal ngasih contoh, dia kalau misal nggak gambar atau apa gitu misalnya, itu kan bisa diancam untuk akhirnya foto yang sebelumnya akan aku sebar nih dan lain sebagainya. Itu kan berarti ada ketimpangan ya di situ, ada relasi yang timpang. Si pelaku mungkin menggunakan salah satu yang digunakan adalah ancaman itu gitu. Dan ini tuh kalau karena ini ada online-nya, ini dilakukan di yang menggunakan teknologi digital sebagai mediumnya. Dan ini sebenarnya nggak terbatas pada yang ditransmisikan melalui internet, tapi KBGO ini merupakan dari kekerasan berbasis gender di ruang-ruang fisik. Dan kerap kali kedua kekerasan tersebut terjadi secara bersamaan. Biasanya sih gitu. Jadi KBGO tuh biasanya bukan hanya di ranah online, tapi ada lanjutannya di offline-nya gitu, atau bahkan sebaliknya offline terus online. Jadi ini saling interdependensi gitulah di antara keduanya. Dan kalau misal sebenarnya ada 2 term pada saat itu di buku yang tadi saya berikan, buku saku dari Purple Code, mereka memang lebih prefer untuk menggunakan KBGO. Ada sebenarnya istilah lain yang juga digunakan adalah KBGS, kekerasan berbasis gender cyber.
Tapi kenapa akhirnya menggunakan online? Online ini dirasa akan lebih mencakup bahkan ketika telepon, ketika SMS tuh masuk ke situ. Nah, kalau siber ini hanya internet gitu. Kalau misal dari ini ya, dari buku yang diterbitkan oleh Purple Code itu, Purple Code Initiative namanya. Nah, ini kayak akhirnya memang term yang dipilih untuk digunakan adalah KBGO agar bisa merangkul lebih banyak lagi gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa karakter yang kemudian ada juga di dalam KBGO-nya, teman-teman. Kalau misal tadi salah satunya ada ketimpangan relasinya, lalu habis itu ada merupakan ekspresi diskriminasi gender gitu. Nah, KBGO memang kita juga nggak bisa ini ya, maksudnya oke, kayak KBGO adalah yang selalu terjadi memang perempuan gitu. Ya memang mungkin gender yang misal laki-laki mungkin ada yang mengalami, tapi sebenarnya mayoritas kalau misal kita tahu yang mengalami itu selalu kebanyakan perempuan atau gender minor lainnya. Jadi misal kayak teman-teman yang misal transpuan atau yang lainnya gitu dan perempuan gitu. Jadi memang ini sebenarnya kalau misal saya lihat justru ini adalah kalau misal kita di dunia yang luring ini ya nggak bisa kita pungkiri gitu, kadang culture abis itu diskriminasi itu memang lebih terjadi kepada perempuan, lalu juga gender yang sangat minor. Ini sebenarnya ini juga KBGO ini juga bisa kita lihat dari apa yang sekarang terjadi gitu. Ketimpangan atau relasi yang timpang yang dimiliki oleh perempuan itu memang terjadi juga di dunia nyata. Dan ternyata KBGO juga seperti itu karena itu juga perwujudan sebenarnya dari apa yang memang terjadi gitu. Bias ini sebenarnya juga mungkin bisa ini ya. Kalau misal kita tahu teman-teman di Netflix ada film gitu namanya Bias Code. Sebenarnya kenapa algoritma bias, terus habis itu pengkodean itu bias, itu karena sebenarnya yang input itu juga manusia gitu. Yang mana ada sisi diskriminasi di situ. Waktu itu kalau misal di film itu dia tuh orang dengan kulit hitam itu nggak bisa terdeteksi di facial recognition itu. Tapi orang yang kulitnya putih bisa. Sebenarnya kan ini kan di dunia offline juga terjadi diskriminasi itu kan teman-teman ya. Jadi kayak ya nggak bisa dipisahkan itu. Lalu karakter yang lainnya adalah ini tuh banyak sekali memang ragam bentuknya dan melibatkan pelaku yang beragam. Dan juga tentunya karakternya adalah ini difasilitasi teknologi sebagai mediumnya. Nah, itu merupakan beberapa karakter yang ada. Jadi kalau misal bisa mendefinisikan, oke, satu memang ada ketimpangan yang tadi ini ya, ada relasi yang timpang gitu di antara pelaku dan juga korban. Lalu juga ini merupakan ekspresi diskriminasi gender. Lalu juga ini banyak ragamnya kekerasannya, dan yang paling karena ini online, ini adalah dilakukan dan difasilitasi mediumnya adalah online. Dan tadi mungkin Nurul juga menyinggung apa aja sih sebenarnya yang termasuk di dalam kekerasan berbasis gender online. Ada berbagai perbuatan yang bisa dimasukkan atau dikategorisasikan dalam KBGO ini. Mungkin nggak secara panjang akan jelaskan di sini gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa akses buku saku yang diterbitkan oleh Purple Code itu. Ada beberapa teman-teman. Yang salah satunya misal adalah online stalking. Nah, teman-teman mungkin kayak, loh, online stalking, masa itu KBGO sih gitu. Mungkin kayak kita, oke, kita stalking aja. Tapi kalau misal kita mendefinisikan online stalking ini kekerasan berupa penguntitan atau pengawasan di ranah digital dengan tujuan membuat tidak nyaman, bahkan lebih jauh untuk melakukan tindakan kekerasan secara nantinya akan diekstensifikasi menjadi offline, itu masuk ke dalam ranah KBGO gitu. Mungkin kalau misal kita stalking karena kita pengen tahu gitu, tapi ternyata stalking yang itu tuh membuat kita nggak nyaman, terus habis itu dia nge-stalk kita dengan cara yang menjadikan kita tuh kayak, loh, ini kok ternyata aku diuntit terus ya, itu kan sebenarnya itu juga termasuk kekerasan berbasis gender online. Terus habis itu tadi yang mungkin sempat aku sampaikan adalah doxing. Doxing ini kekerasan berupa penyebaran informasi personal. Jadi kayak informasi personalnya, jadi ini tadi yang Pak Manunggal juga di pinjaman online gitu. Ada platform-platform pinjol, nggak semuanya, tapi ada platform-platform pinjol yang terutama itu tuh mereka ketika ada perempuan yang dia tuh nggak mampu untuk membayar utangnya, datanya tuh diupload di media sosial atau di platform dan ditulisin menerima VCS atau menerima layanan seksual dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya ini sangat secara psikis akan sangat mempengaruhi dan akan sangat mengganggu psikisnya kita sebagai perempuan ya, karena kita nggak mampu bayar utangnya, kayak dia nagih-nagih kita, dia malah karena kita mungkin nggak membalas, dia nge-upload lah fotonya terus ditulisin nama ini, nomor telepon ini, alamatnya di sini, ini akan menerima layanan seksual. Itu kan sangat
traumatis ya bagi perempuan kalau misalnya mengalami itu termasuk ke KBGO dan udah pasti itu masuk KBGO. Dan juga selanjutnya misalnya adalah terkait dengan tech-enabled surveillance. Jadi ini tuh kayak surveillance itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Kalau di KBBI sih ada surveillance gitu tulisannya. Pak Man, iya, nah kayak ya sama kayak gitu teman-teman. Jadi kayak ini tuh kekerasan berupa tadi pengawasan yang Pak Manunggal bilang dengan ini menggunakan teknologi digital, aplikasi atau software. Jadi bisa aja di dalam HP kita tuh ditanam sebuah software yang itu tuh bisa menjadikan kita tuh diikuti, jadi kameranya kita misal tanpa kita sadari itu bisa melihat kita, atau bahkan kayak lokasinya kita ke-track ke mereka. Itu tuh kekerasan berbasis gender. Dan kalau misal sekarang kan kita tahu ada beberapa aplikasi yang misal kayak teknologi digital itu bisa menggunakan spyware di gawainya korban, atau terhadap mobilitas korban dengan menggunakan tracking atau penelusuran lokasi korban secara konstan. Jadi misal ada yang kayak kadang kan ada beberapa pacaran ya, orang-orang pacaran yang kemudian mungkin sangat nggak tahu ya kenapa itu dilakukan gitu. Kalau misal menurut aku mungkin agak cukup berlebihan. Misalnya aja ketika ada satu aplikasi yang kita akhirnya nge-track gitu loh, si pacarnya ini lagi di mana, kamu di mana, kamu ngaku kamu lagi di mana dan lain-lain. Itu sebenarnya kan sebenarnya privasi kan. Kita mau ibadah, kita mau pergi ke tempat yang mungkin ke psikolog, kita kan nggak ingin diketahui orang gitu. Tapi kayak kita diuntit di situ, diawasi di surveillance melalui sebuah aplikasi itu bisa jadi di situ gitu. Ini iya, Pak Manunggal ada ini juga nih, mengirimkan salah satu berita gitu. Nah, selanjutnya mungkin yang ada beberapa sebenarnya teman-teman. Terakhir mungkin aku akan menyampaikan, saya akan menyampaikan ini ada honey trap gitu. Honey trap ini apa? Sebenarnya ini tuh korban itu akan seakan-akan, jadi kalau misal honey kan mungkin madu ya. Kalau misal di dalam hubungan mungkin kayak sayang. Jadi itu tuh kayak melibatkan perasaan. Jadi si korban ini akan, iya aku tuh sayang banget sama kamu gitu, aku tuh kayak you are my everything etc gitu lah. Nah kayak dia bilang kayak gitu, tapi ternyata itu tuh kayak itu hanya jebakan. Dia akan memasukkan dulu si perempuan ini atau si korban ini gitu ke dalam trapnya dia. Dia merasa agar perempuan ini merasa vulnerable ke dia, kayak merasa bisa relay on ke si pelakunya, kayak aku ternyata disayang dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu tuh hanya jebakan, dan yang diinginkan selanjutnya adalah kita mau dieksploitasi gitu, kita mau biar kita foto atau apapun itu juga merupakan ini teman-teman. Jadi itu kalau misal emang udah ada hal-hal yang kayak kita diancam, itu udah red alert banget. Teman-teman mungkin yang kayak ada mengalami KBG itu kayak harus mulai mungkin bisa ngeblok si orang itu gitu, atau bahkan ke Komnas Perempuan kalau emang udah sangat berlebihan, atau bahkan secara pidana juga bisa dilaporkan. Nah, kalau misal terkait KBGO ini teman-teman, tadi yang aku bilang si Purple Code dan itu punya satu layanan namanya Task Force KBGO. Ini mungkin akan coba saya ini ya. Ada Instagram dan juga layanannya. Ini mungkin bisa digunakan oleh teman-teman ya, karena kita nggak akan pernah tahu kita akan pernah kena si KBGO ini atau enggak gitu. Tapi seenggaknya teman-teman nanti kita bisa memakai itu gitu ketika emang ini kita berbahaya bagi kita. SafeNet juga melakukan itu. Komnas Perempuan juga ada. Jadi ada SafeNet, ada Purple Code yang membuka layanan terkait KBGO. Jadi teman-teman ketika udah ada red alert, kayak misal kita diancam, kita misal kayak tiba-tiba aneh banget kita diuntut dan teman-teman itu nggak suka digitukan dan lain-lain gitu, itu mungkin bisa banget untuk ke sana gitu, membantu layanan. Karena pada dasarnya kayak kekerasan itu terjadi karena nggak ada konsen gitu kan. Orang-orang mungkin itu kayak memberikan ancaman dan sebagainya, yang itu bisa menjadikan kita takut, yang itu bisa mengeksploitasi seksualnya kita dan sebagainya, itu masuk ke dalam ranah kekerasan gender berbasis online. Luas banget sebenarnya ya cakupannya. Jadi selagi itu tuh kayak hal-hal yang mungkin tadi saya sampaikan, misal itu kayak ada relasi yang kita diancam dan sebagainya, itu bisa kita klasifikasikan gitu menjadi KBGO. Mungkin kurang lebih itu. Sorry kalau misal agak bulat Nurul. Itu mungkin bisa dibaca sama teman-teman yang tadi buku saku dan juga web yang tadi saya kirimkan. Ya, jadi dari Pak Manunggal dan Mbak Severa sudah menjelaskan tentang apa saja perbuatan yang menjadi salah satu KBGO. Mungkin beberapa dari kita juga belum tahu ya bahwa beberapa itu berawal dari jebakan, dan ditambahkan juga tadi ada satu wadah sekiranya bisa menjadi advokasi atau layanan bantuan bagi kita yang mungkin merasakan KBGO ini namun takut untuk melaporkan terlalu jauh, misalnya ke Komnas Perempuan, mungkin bisa melalui ada yang sudah dibagikan sama Mbak Severa.
Baik, tadi di awal kita sudah sempat menyinggung sedikit tentang RUU PDP yang memang menjadi urgent untuk disahkan. Nah, kalau dilihat dari segi setipan regulasi kita pada saat ini, apakah undang-undang kita atau regulasi kita sudah cukup mengcover permasalahan yang terjadi? Dan untuk legislasinya nih, Mbak Severa nanti mungkin bisa menjawab, kira-kira pelaku dari tadi kita sempat membahas mengenai kebocoran data pribadi dan juga KBGO ini, apakah kira-kira regulasi apa yang bisa dikenakan, undang apa yang concern bisa dikenakan oleh pelaku BGO dan kebocoran data ini? Boleh mungkin dimulai dari Mbak Severa. Oke, mungkin nanti Pak Manungga bisa menambahkan terkait ini ya. Jadi kalau misalkan regulasi yang ada sekarang, itu mungkin kalau misal kita lihat mungkin ada di Undang-Undang ITE dan KUHP. Jadi misal tadi contohnya terkait dengan kebocoran data, kita bisa melihat ke pasal 32 Undang-Undang ITE. Lalu juga kita mungkin kalau misal terkait dengan beberapa kekerasan berbasis gender online yang tadi saya sampaikan, itu kan ada beberapa halnya. Tadi misal kayak impersonasi atau pelecehan online, itu pelecehan online bisa ke 289 KUHP, manipulasi, ada manipulate atau ancaman distribusi foto itu bisa ke pasal 32 ayat 1 sampai 3, junto pasal 48 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang ITE gitu. Nah, tapi memang meskipun udah ada, tapi memang ada beberapa hal yang kemudian nggak bisa dijangkau nih oleh legislasi atau peraturan sekarang terhadap kasus-kasus yang ada gitu. Mungkin dalam hal inilah kemudian keberadaan dari RUU PDP lalu juga RUU PKS penghapusan kekerasan seksual itu menjadi satu hal yang penting, teman-teman. Karena disitulah kemudian akan ada perlindungan yang lebih terhadap kasus-kasus yang berkenaan dengan data pribadi ini, lalu juga KBGO itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada, tapi memang kurang memadai, teman-teman. Karena memang misalnya di dalam kasus kebocoran data pribadi, kalau misal di dalam Undang-Undang ITE misal, itu kan orientasinya adalah memidanakan gitu. Tapi kalau misal di dalam rancangan Undang-Undang PDP yang LSAM, kalau misal LSAM sih mendorongnya agar ada itu nggak ada sanksi pidana, adanya adalah sanksi administrasi dan juga mungkin denda gitu. Itu yang kemudian justru akan bisa memberikan pemulihan yang lebih baik ketimbang misalnya si orang yang membocorkan data misal atasnya kayak misal dalam satu sisi mungkin si perusahaan kan akan sangat lebih kayak oke, misal direksinya mungkin yang akan dipidana, tapi kan itu justru mungkin nggak akan memberikan perbaikan yang gimana-gimana gitu kepada si subjek data. Maka kita lebih include adanya sanksi-sanksi administrasi, denda, kan justru yang mungkin akan bisa masuk ke dalam nanti kita harapannya sih ada otoritas PDP ya, sehingga bisa situ, sehingga nanti dari situlah bisa untuk ada kompensasi secara pribadi sih jawabannya itu tadi. Jadi kayak kalau misal ada mungkin, tapi kayak kalau misal untuk seluruh permasalahan belum. Di dua rancangan undang-undang yang tadi saya sampaikan, PDP dan juga PKS, itu saya merasa mungkin itu patut untuk segera disahkan sih. Mungkin Pak Manungga bisa lebih jauh lagi terkait itu. Terima kasih. Ya. Untuk Pak Manungga mungkin bisa dibagikan Pak, apa kira-kira usaha preventif atau pencegahan yang bisa kita lakukan agar menjadi user yang tenang tanpa takut adanya penyalahgunaan data pribadi dan KBGO ini, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa menjadi apa yang survive lah selama, dalam arti kita memang kebutuhan hidup di masa modern ini atau tuntutan-tuntutan di masa modern, di masa digital ini bisa kita masuki, tapi tidak kemudian harus menjadi korban dari varian-varian baru kejahatan, yaitu kejahatan online gitu. Nah, tadi saya menarikkan bagaimana kita itu mesti terate ya, internet literasi. Mau nggak mau kita juga mesti mengedukasi diri sendiri, mengedukasi lingkungan sekitar kita. Mungkin kita ini yang katakanlah Alsa ini kan kita hidup di pendidikan tinggi ya, menyambut pendidikan tinggi, lebih baik dalam menyerap informasi secara bahasa dan sebagainya. Kita mesti mengedukasi juga family, keluarga, lingkungan ya. Melalui pendidikan itu kita ada tridharma, barangkali bisa melalui itu ya, penyuluhan mahasiswa. Tapi saya kira saya juga ingin menekankan begini. Tadi kita sudah bicara banyak sekali viktimisasi terjadinya korban ya, datanya dicolong, kemudian
foto-foto privatnya tersebar. Nah, yang menjadi menarik atau entah menarik entah memprihatinkan adalah bahwa ketika kita mengetahui ada terjadinya korban, ya misalnya pinjaman online, kita punya teman menjadi korban gitu di apa reputasinya apapun lah, kemudian seperti tadi Mbak Sefira bilang ini menerima VCS, BO dan sebagainya. Sikap sebagian dari masyarakat atau bahkan mungkin kita adalah istilahnya nyukurin ya, salahnya sendiri online gitu. Nah, ini victim atau korban menjadi victim 2 kali gitu ya. Seharusnya dia itu kita tuh memberikan advokasi, paling enggak tidak melakukan bullying terhadap dia. Oke, dia mungkin persoalan pinjaman online dan sebagainya, latar belakangnya kita tidak pernah tahu. Setiap orang punya kehidupan pribadi kan, mungkin kebutuhan pribadi ya, atau main game online dan sebagainya, itu bisnis atau urusan dia. Tapi bahwa dia kemudian menjadi korban cyberbullying, kemudian dilecehkan, kita tidak harus menjadi pihak yang kemudian bersorak-sorak gitu ya, atau membiarkan bahwa itu seolah-olah ya sudah sepantasnya, sudah layak dan sepantasnya kamu begitu. Tidak begitu ya, kita juga harus turut serta di dalam penegakan keadilan, misalnya reporting itu ke aparat dan sebagainya. Kemudian juga kaitannya dengan yang tadi saya share, bagaimana ada dokter ya mengunggah pribadi itu atau sesuatu yang private lah ketika pemeriksaan memang dia dokter, dia punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan genital begitu terhadap perempuan dalam konteks pemeriksaan kehamilan, tapi tidak kemudian itu bisa disebarluaskan ke muka umum. Saya kira tidak ada perempuan yang mau pemeriksaan katakanlah vagina gitu disebarkan ke muka umum. Nah, kita jangan menjadi juga pelaku juga, kemudian kita mengakses, kemudian kita menyebarkan, itu sama saja kita juga sama-sama melakukan online based violence juga ya. Itu yang saya kira tidak boleh kita lakukan. Nah, bagaimana soal legislasi tadi ya, menariknya yang tadi dengan Mbak Sefira, memang kita kalau dibilang legislasi ya kita punya lah ya, ada secara konvensional kita punya KUHP, kita punya UU ITE, tapi kalau saya bicarakan misalnya dari hukum media ya, undang-undang ITE misalnya untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat, yang mengkriminalisasi berita, misalnya ada pejabat atau elit politik atau apapun ya, itu tidak merasa atau tersinggung atau tidak terima dengan pemberitaan, dia melakukan pendekatan undang-undang ITE ya, dilakukan undang-undang ITE, akhirnya kegiatan jurnalistik itu diselesaikan dengan pendekatan kriminal, karena ITE itu kan pendekatannya kriminal. Nah, ini yang tidak tepat ya, entah karena ketidaktahuan, tapi mungkin juga tidak ada advokasi yang tepat gitu ya, sehingga persoalan jurnalistik diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana, padahal ada undang-undang pers yang seharusnya digunakan untuk persoalan jurnalistik. Kalau tidak ada undang-undangnya, kalau kita bisa pendekatan human rights instrument, di dalam ICCPR itu dikatakan negara itu melindunginya through laws, through legislation, ya, melalui legislasi. Tadi Pak Sefira, saya juga menyinggung mengenai RUU PDP. Ya. Kalau kita bicara RUU, kita dianggap tahu lah bahwa itu belum ada gitu, ya kan. Nah, mestinya segera disahkan dengan konten atau dengan klausul-klausul yang memang protektif kita ya. Tadi misalnya Pak Sefira bicara sanksinya ya, bagaimana denda dan sebagainya. Negara itu harus dikawal ya, karena kalau kita biarin ya, kita kan nggak milih presiden dan DPR, biarin aja mereka bikin legislasi nggak kayak gitu, karena mereka bisa jadi kemudian selingkuh ya, karena presiden itu from a political perspective itu dari political party, ada di balik political party itu ada kepentingan korporasi, modal dan sebagainya. Demikian juga parlemen kan juga demikian ya, kalau kita lugu-lugu mempelajari secara HTNO itu wakil rakyat, ini presiden juga dipilih rakyat, berarti wakil kita sudah selesai, pasti deh dong memihak pada kita, enggak juga gitu ya. Studi survei menunjukkan lebih dari 50% anggota parlemen kita itu
terkoneksi ya dengan korporasi perusahaan. Maka kita bisa asumsikan, asumsi tidak selalu tepat, kepentingan mana yang diadvokasi, yang diakomodir di dalam produk legislasi, termasuk legislasi soal PDP ini misalnya, legislasi soal undang-undang yang melindungi kekerasan perempuan misalnya. Mengapa undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu nggak kunjung disahkan misalnya? Mengapa RUU PDP itu draftnya kok kayak gini banget gitu? Nah, ini kita bisa memahami, bisa mengerti ya, tapi tidak harus memahami. Tapi pentingnya itu dikawal oleh masyarakat, terutama oleh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat seperti Pak Syafira dan Elsam, juga dengan SafeManet ya. Kami misalnya dari Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia turut mengawal, pushing the government, memastikan government and the parliament itu working, berbuat dalam konteks legislasi ya, merancang undang-undang memang untuk yang betul-betul melindungi kita, bukan kemudian melindungi kepentingan korporasi atau melindungi kepentingan operator ya. Saya kira itu yang harus dikawal, termasuk mahasiswa. Saya kira hari ini juga kita membuat literasi kita akan online based violence itu lebih baik, saya kira, saya harapkan, sehingga paling tidak kita juga tidak menjadi pelaku online based violence, itu tidak melakukan data infringement yang masuk ke bongkar-bongkar Google-nya teman, melihat di drive-nya dan sebagainya. Itu dari hal yang kecil kemudian kita bisa sosialisasi ke yang lebih luas. Ya, berarti ada tiga highlight yang bisa saya simpulkan dari jawaban Pak Manunggal tadi. Yang pertama ada penyuluhan pada diri sendiri terkait penggunaan platform digital dan juga orang sekitar, bisa melalui internet literasi. Yang kedua, melakukan advokasi dan dukungan terhadap para korban gitu ya dalam rangka penegakan keadilan. Yang ketiga, menghadirkan legislasi sebagai kawalan dari negara. Ya, last question. Setelah mendefinisikan masing-masing permasalahan, tentu tak cukup sampai di situ ya. Kita juga perlu memahami sejauh apa penyelesaian atau solusi yang bisa dilakukan agar tetap terjaga perlindungan terhadap hak-hak data pribadi dan bagi korban kekerasan berbasis gender online ini. Mungkin bisa dari Pak Manunggal terlebih dahulu. Mbak Syafira aja dulu, Mbak Syafira dulu. Baik, boleh melalui Mbak Syafira terlebih dahulu. Oke, jadi mungkin terkait ini ya, tadi kalau aku nangkepnya penyelesaian yang bisa dilakukan gitu ya, sejauh mana mungkin ini bisa kita selesaikan atau ya semacamnya. Kalau misal saya sih mungkin melihatnya dari preventif dan juga setelah, kalau misal emang udah terjadi ya. Kalau misal preventif mungkin ada beberapa hal yang mungkin juga bisa kita lakukan teman-teman. Terutama mungkin karena kebanyakan misalnya KBGO atau masih personal data breach itu terjadi di media sosial atau platform gitu. Ya meskipun terjadi juga di data-data yang dikumpulkan oleh pemerintah, tapi seenggaknya karena kalau misal itu kan mungkin kita agak susah jangkauannya untuk kita bagaimana melindunginya gitu. Tapi mungkin ini yang coba saya akan bahas adalah bagaimana, ini yang saya kirim juga linknya, bagaimana kita melindungi diri kita di social networks gitu, jadi di jaringan sosial. Jadi kalau misal kita di media sosial misalnya, secara preventif ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu, agar bisa meminimalisir terjadinya KBGO dan juga personal data breach itu sendiri. Nah, yang pertama adalah saat membuat sebuah akun sosial media, kita harus kita mungkin perlu mempertimbangkan gitu, apakah kita mau menggunakan nama realnya kita, atau justru ini akun anonim yang ya udah sekadar kita punya untuk ngecek informasi gitu. Lalu juga adalah kita jangan menyediakan informasi yang melebihi apa yang dibutuhkan. Tadi yang saya sampaikan terkait dengan data minimization. Kalau misal itu nggak required, kalau misal di Google Form kan ada kayak bintang merah required. Kalau itu nggak required dan kayak teman-teman nggak pengen untuk membagi itu nggak usah dibagi gitu. Karena kan kita tetap bisa melakukan atau menerima layanannya tanpa kita mengisi yang non-required itu tadi. Lalu habis itu adalah berhati-hati dalam kita memilih foto. Mungkin kayak ya itu ya mungkin memilih foto itu juga kebebasan bagi kita ya untuk mengekspresikan gitu. Tapi mungkin kayak karena ya dunia udah kadang agak jahat gitu, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan gitu. Kadang bahkan kayak aktivis-aktivis yang kadang ngupload foto atau captionnya gimana-gimana itu kan bisa kayak kita langsung ada orang yang tiba-tiba menghubungi kita, ada tiba-tiba orang yang kayak mengancam kita gitu. Jadi memang perlu kayak aware untuk terkait itu teman-teman. Lalu juga adalah perhatikan IP address dan juga pilih password yang aman. Tadi yang saya sampaikan, jangan sampai password kita itu adalah nama dan tanggal lahir. Jadi misal aku Syafira
tanggal lahirnya tanggal 2 gitu, misalnya aku Cheviera 2 gitu. Nah, itu sebenarnya gampang banget orang kalau misal mau meretas atau mau masuk ke akunnya kita gitu. Kalau bisa pilih password yang orang itu nggak kepikiran itu terasosiasikan dengan kita. Misal contohnya karena kita punya rok kesayangan warna biru gitu ya. Rok biru 123 dibeli di pasar X gitu. Itu kan orang mungkin nggak kepikiran ya passwordnya kita itu gitu. Jadi mungkin bisa, dan passwordnya itu kalau bisa emang kombinasi antara nanti ada angka, ada simbol, ada huruf besar kecil dan lain sebagainya, sehingga orang nggak mudah untuk meretasnya. Lalu juga kita mungkin bisa mengecek kebijakan privasi dari sosial media. Tadi yang mungkin Pak Manugal juga bilang kayak persetujuan dari kebijakan privasi, kebijakan penggunaan itu ya ini memang nggak bisa kita bebankan aja ke kita ya, tapi kayak emang si platform juga harus, karena kadang tuh panjang banget dan bahasa Inggris lagi. Kalau misal kita aja misal yang kayak bahasa Inggris mungkin kayak nggak semua orang di Indonesia mengetahui bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris gitu. Jadi untuk mau menggunakan Facebook ya udahlah oke aja gitu, kayak tanpa membacanya ya udah dilanjutkan gitu. Karena kadang ada juga misal Peduli Lindungi, kita perlu gitu untuk menginstal itu gitu. Jadi kayak oke kita install aja gitu. Nah karena kadang kalau misalnya nggak kita install, itu kita nggak bisa masuk ke mall, kita nggak bisa masuk ke layanan pemerintah dan lain sebagainya. Padahal ada privacy policy yang aneh banget gitu misal. Jadi emang nggak bisa serta-merta itu menjadi beban bagi kita gitu, sehingga pemerintah platform itu juga harus melakukan assessment terhadap kebijakan polisinya agar bisa melindungi kita juga gitu. Lalu adalah ubah setelan privasinya. Jadi misal contohnya teman-teman, kalau misal simpelnya gini, di WhatsApp itu kan kita ada profilnya kita tuh boleh dilihat sama siapa aja. Kontaknya kita atau untuk anyone bisa lihat gitu. Nah, kalau misal kita bisa pilih tuh yang bisa melihat profil kita adalah si kontak yang udah kita simpan gitu. Agar nggak setiap orang bisa mengetahui kalau misal nama ini adalah kontak ini adalah kontaknya Chevy karena fotonya adalah foto Chevy gitu. Atau bahkan namanya di WhatsApp kadang nggak usah pakai nama lengkap aja juga nggak apa-apa, singkat aja nama, misalnya aku SD udah aku tulis SD gitu aja. Jadi orang nggak akan dengan mudah mengasosiasikan itu ini kontaknya siapa gitu dan lain sebagainya. Apalagi kita kadang kalau misal ikut webinar atau apa kadang disuruh masuk ke WhatsApp gitu kan. Orang jadi tahu gitu. Dan juga mungkin ini nih sebagai panitia mungkin penyelenggara, kita mungkin ALSA sering melakukan acara, mungkin kita juga harus mulai aware ketika kita ada pendaftaran di Google Form gitu. Mungkin kita perlu nggak ya mereka tuh kita ngisi NIK ya, nggak perlu dong gitu. Isi aja, kita buat aja Google Form sesuai dengan kebutuhan ALSA. ALSA butuh nama dia untuk sertifikat, oke bikin, dipakai. Asal universitas oleh bikin. Terus NIM perlu nggak? Kalau emang nggak perlu nggak usah gitu. Karena kan ya udah nama dan asal universitasnya gitu. Atau bahkan perlu nggak nomor telepon gitu. Kalaupun emang nggak perlu nomor telepon, ya mungkin nggak usah gitu. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman ALSA, dan karena ALSA yang mengumpulkan data, ALSA juga bertanggung jawab. Jangan sampai data Google Form yang dikumpulkan itu bisa diakses oleh pihak di luar ALSA dan digunakan untuk kepentingan di luar ALSA. Itu nggak sesuai dengan bagaimana kita harus melindungi data pribadi. Nah, selanjutnya juga mungkin kita bisa menyesuaikan gitu ya, akun yang kita pakai, mau yang tadi aku bilang anonim atau ini akun profesional atau seperti apa, itu mungkin akan bisa sangat membantu kita. Lalu juga adalah ini terkait dengan misalnya ketika memang sudah terjadi KBGO misalnya. Nah, kalau sudah terjadi KBGO mungkin ada beberapa hal yang bisa kalau misalnya saya share screen bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Ini mungkin saya akan coba screenshot yang ini sebenarnya ada juga sih di yang tadi saya kirim gitu ya. Jadi di sana sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan sih teman-teman. Ada dari segi sosial, dari segi psikologis, dari segi hukum, dan juga dari segi teknologi. Mungkin karena saya secara sosial dan psikologi mungkin nggak memahami secara mendalam, mungkin saya akan coba bagi kalau misal ini perspektifnya adalah teknologi dan juga hukum. Nah, kalau teknologi teman-teman, kita tadi mungkin nyambung dari yang tadi preventif, kita mungkin bisa melakukan pengamanan teknologinya kita. Keamanan digitalnya kita. Kita harus aware terkait itu untuk pertama-tama kali. Yang kedua adalah kita bisa report and take down. Kalau misal ada itu terkait dengan misalnya data pribadi kita ternyata diupload orang lain, kita dilakukan doxing ke kita gitu, atau bahkan kita melakukan orang lain kayak KBGO ke kita bisa report and take down gitu. Nah, itu caranya gimana?
harus ke platformnya kadang. Oke, kita juga encourage teman kita untuk membantu untuk report gitu di akun report postingannya sehingga lebih cepat di take down-nya mungkin bisa juga. Nah, yang selanjutnya adalah abaikan dan diskoneksi diri. Ini bukan berarti kita kalah ya. Ketika kita mendiskoneksikan diri, kita menarik diri dari media sosial itu bukan berarti kita kalah, tapi justru itu kita mengambil jeda, mengambil nafas untuk melindungi diri kita gitu. Jadi itu bisa dilakukan juga teman-teman. Dan yang terakhir bisa juga ambil alih. Jadi bisa aja teknologinya teman-teman karena IG misal karena KBGO terjadi di diri kita kayak ini udah nggak sanggup lagi, kita bisa diambil alih oleh temannya kita akun itu dan juga mungkin akan bisa lebih membantu kita. Atau bahkan ini nanti kalau misal emang terjadi teman-teman tadi mungkin ada layanan yang tadi saya sampaikan juga. Nah kalau dari segi hukum, kalau misalnya emang udah terjadi teman-teman, kalau misal di dalam segi KBGO gitu ya, teman-teman bisa cari bantuan pendampingan hukum. Yang tadi saya sampaikan mungkin awas KBGO-nya SafeNet, lalu juga ada task force KBGO-nya Purple Code, atau bahkan bisa ke Komnas Perempuan. Lalu juga kita kalau misal di layanan kadang ada pengiriman somasi gitu, kalau misal di task force KBGO, lalu ada lapor polisi. Nah, lapor polisi ini juga gitu, agak dilematis teman-teman. Kadang polisi itu juga kayak meremehkan gitu, lah cuma gitu aja gitu. Padahal kan itu efeknya juga besar banget ya. Kadang kan mereka kayak ini buktinya kurang dan lain sebagainya. Makanya perlu juga bagi kita untuk mengumpulkan bukti-buktinya, dan mungkin ini juga evaluasi bagi aparat penegak hukum agar juga bagaimana punya perspektif gender yang baik, punya perspektif perempuan yang baik, agar nggak kayak orang ketika kadang-kadang banyak kasus soalnya kayak tiba-tiba kayak aduh cuma gitu, misal kita kan dilecehkan, misal bagian dari tubuh kita yang nggak ingin disentuh kayak ada orang yang nyentuh, terus ketika kita lapor polisi udah dipastikan kayaknya polisi sih nggak akan melakukan tindak lanjut sih. Jadi kayak ya agak pesimis kalau emang lapor ke polisi, tapi itu bisa jadi jalan, apalagi kalau teman-teman udah punya, apalagi ini kalau misal pidana ya, dan masuk ke dalam kualifikasi pasal-pasal KUHP, dan teman-teman itu punya bukti-buktinya. Lalu juga ini teman-teman, kalau misal terkait dengan data breach, sebenarnya yang bisa kita lakukan apa? Itu sangat susah sih jawabannya. Ketika kita ada data breach, misalnya saat ini kan di dalam kasus Tokopedia misalnya, itu kan mereka ada yang melakukan gugatan gitu ke pengadilan negeri. Tapi ternyata susah sekali karena kita tuh harus membuktikan benar data kita bocor. Itu kan teknikal sekali ya. Jadi kayak itulah kalau misal dari Elsam sendiri kayak melihat kenapa penting keberadaan dari otoritas pengawas pelindungan data pribadi yang independen, karena di situ kita sebagai subjek data bisa dibantu gitu. Itu makanya sangat penting sekali sih. Dan kalau misal kita bermain di sosial media, mungkin ini saya coba bagi, ada Twitter dan Facebook, ada apa sih yang dilakukan ketika ada data pribadi kita tuh ternyata disebarkan di sana. Ada pelanggaran terhadap privasi kita, apa yang bisa kita gunakan, itu kita bisa melihat ke sana. Ya meskipun akan panjang kadang prosesnya, karena ya nggak banyak yang ini ya, kayak misal platform juga nggak langsung take down atau gimana gitu, tapi itu bisa menjadi salah satu jalannya. Mungkin itu semoga hal preventif dan juga mungkin represif ya, itu tadi ya. Masuk kualifikasi represif nggak ya? Pokoknya yang ketika terjadi, setelah terjadi kebocoran data atau KBGO, itu kemudian yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman. Ini Pak Manunggal juga share nih, ada kasusnya juga secara real, bahkan di Eva Unsud loh itu, kayak di internal nanti mungkin Pak Manunggal bisa bercerita terkait itu. Mungkin itu Nurul dan teman-teman. Thank you. Untuk follow up question nih Mbak, di Elsam sendiri ada nggak Pak advokasi khusus untuk korban dari personal data breach tadi Pak? Oke. Nah kalau misal di Elsam sih memang sejauh ini kajian yang kita lakukan memang terkait dengan hak atas privasi gitu. Nah tapi kalau misal advokasi terkait dengan ketika terjadi personal data breach atau KBGO, kita mungkin nggak spesifik melakukan itu sih Nurul. Jadi advokasinya mungkin iya kita lakukan, tapi advokasi yang biasanya dilakukan Elsam lebih kepada advokasi kebijakan. Jadi ke legislatornya, ke pemerintah, kita melakukan audiensi, tapi juga nggak menutup kemungkinan kita itu melakukan, misal contohnya kemarin waktu ada demo Omnibus Law, kita juga membuka kanal ketika memang ada serangan digital dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan secara spesifik, misal KBGO, kita nggak membuka layanan itu. Tapi mungkin teman-teman bisa ke Purple Code dan juga ke SafeNet yang tadi saya bagikan. Mungkin itu Nurul. Iya, tadi Mbak Severa juga sudah membagikan berbagai layanan yang bisa kita pegang untuk worst scenario gitu ya, apabila kita menjadi salah satu korban KBGO. Untuk Pak Manunggal mungkin ada tambahan Pak mengenai bagaimana solusi terkait pelanggaran pelindungan terhadap data-data pribadi kita ataupun KBGO Pak? Ya oke ya, saya menambah tebal aja, nggak memberi bold saja apa yang sudah disampaikan Mbak Sevi tadi ya.
bahwa kalau kita bicara itu hari ini kan membicarakan violence pada dasarnya, online violence ya. Online violence itu bisa data pribadi, bisa illegal konten ilegal ya, kemudian kita bisa juga kekerasan berbasis gender. Dua hal itu kita bicarakan ya, walaupun ada juga hal yang lain. Nah, kalau bicara dalam konteks hukum, kita ada dua kemungkinan ya, either menjadi korban maupun menjadi pelaku gitu. Nah, kalau supaya tidak jadi korban dan supaya tidak jadi pelaku, saya kira begitu kan. Tadi secara teknis saya memang tidak menekuni inilah, karena ini ranah-ranahnya IT, ranah-ranahnya mereka yang mendalami itu. Tapi memang saya kira generalnya adalah edukasi diri kita sendiri seperti tadi, internet literasi, seperti secara teknis barangkali seperti yang tadi dikatakan Pak Zafira ya, bagaimana proteksi. Jadilah minimalis dalam soal data. Kalau kita yang dimintai data ya, tidak semua rumah minimalis ya, tapi minimalis. Kalau nggak ada keharusan ngasih nomor HP, nggak usah ya. Itu dalam praktis saya juga melakukan hal seperti itu ya, seperti saya setting WhatsApp saya supaya fotonya hanya bisa diakses mereka yang memang saya save akunnya gitu. Jadi nggak semua orang bisa akses ini, karena ya saya kira mungkin teman-teman ALSA atau saya tuh dalam setahun ini mendapatkan tiga upaya penipuan ya, menggunakan WhatsApp ya, semuanya pakai foto teman saya, kolega lah, dosen begitu, dengan bahasa yang memang bahasa yang biasanya mereka pakai kepada saya. Misalnya ya, saya kasih contoh, saya punya sahabat, dia bekerja di komisi kejaksaan ya. Dia selalu manggil saya Brur. Brur itu panggilan Belanda untuk brothers lah gitu. Dia memanggil saya itu Brur di dalam pesan-pesannya. Brur lagi di mana? Nah, orangnya itu, dia satu-satunya yang panggil Brur. Nah, kami itu nggak pernah komunikasi di WhatsApp sebetulnya. Komunikasinya lewat Facebook. Asumsi saya, ini saya awam lah ya, kadang-kadang Mbak Zafira mungkin bisa bisa meluruskan. Mungkin dia sebelumnya telah mengakses Facebook-nya kawan saya itu. Ya, sehingga dia bisa bahkan memanggil saya pun Brur. Kemudian setelah itu dia minta waktu, bisa telepon nggak ya, siapa sih yang nggak senang ditelepon teman jauh ya. Setelah ditelepon, kebetulan saya lagi nyetir sebetulnya, akhirnya di WA saja deh. Akhirnya dia menawarkan kesempatan peluang untuk ngambil kredit mobil atau apa itu. Nah ya, itu ternyata itu adalah penipuan. Nah, artinya apa, kita juga di dalam kehidupan digital yang semuanya jadi mudah, beli bakso dari rumah bisa, beli apapun bisa, tapi kita juga jangan tergiur dengan hal-hal yang enak gitu ya, diskon besar atau apa, itu kita mesti alert. Jadi alert kita juga mesti lebih. Ketika itu saya mulai alert, wah ini kok begini-begini ya, ternyata banyak penipuan bermodus apa sih, dia dapat jatah dari departemennya ya. Nah ini artinya kalau kita tuh sudah sangat, kita orangnya kagetan gitu ya, pasti wah aku mau dong beli mobil itu ya dengan harga sangat murah, transfer dan karena juga ya, tapi itu juga seharusnya bisa dihindari seperti itu. Kemudian misalnya tadi ya ada two steps verification juga ya, bagaimana kita punya upaya pencegahan yang lebih lah. Jangan sampai upaya verifikasi itu kita sangat minimal. Jadi kalau misalnya WhatsApp itu riset atau alamat email itu pasti melalui nomor telepon kita, sehingga ya hanya kita yang bisa untuk melakukan itu. Itu pada dasarnya supaya kita nggak menjadi korban. Nah, kemudian bagaimana tadi saya juga sudah mengatakan bagaimana supaya kita tidak menjadi pelaku atau menambah viktimisasi gitu ya. Orang yang sudah menjadi korban pelecehan seksual, kita kemudian kebiasaan masyarakat kita mungkin ya, itu selalu kepingin pertamax ya, ingin jadi yang pertama, ini loh ada korban seksual ini, dokter ini, tanpa sadar kita sebetulnya sudah turut serta untuk melakukan ketidakadilan itu. Seharusnya kita stop sampai di kita. Misalnya kalau ada kasus, misal juga kita kaitannya dengan violence, sesuatu yang kengerian, sesuatu yang kekerasan, ada gambar-gambar kekerasan, kita nggak usah kemudian heroik, akulah yang pertama memberitahukan padamu ya tentang adanya teroris yang pecah kepalanya, tentang ada dokter yang membedah
apa yang membuka vagina pasien itu kita mesti tahu rights and duties kita sebagai citizen, ya. Artinya mengetahui privacy sebagai human rights, sebagai hak setiap orang, artinya kita juga mesti respecting privacy of others gitu. Memang negara punya kewajiban untuk melindungi itu, tapi kita sebagai warga negara juga tidak boleh melanggar privacy of others. Kita juga jangan menyebarkan seperti itu, ya. Jadi saya kira literasi hukum maupun literasi teknologi menjadi penting dalam hal ini. Iya, respecting privacy of other. Baik, kita sudah sampai di penghujung sesi sharing, yang setelah ini kita memasuki sesi tanya jawab dengan para partisipan, yang sepertinya sudah tidak sabar, mungkin para partisipan sekalian sudah siap dengan berbagai pertanyaan yang akan didiskusikan di sesi setelah ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sesi tanya jawab akan dilakukan di mana partisipan dapat menuliskan izin masuk di kolom chat hingga dipersilakan moderator untuk on microphone, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan akan dibacakan oleh moderator. Langsung saja kepada seluruh partisipan, sesi tanya jawab kita buka. Partisipan akan bertanya atau melalui chat? Iya, partisipannya akan bertanya, nanti mungkin bisa melalui chat atau mereka yang on microphone, Pak. Oh ya. Mungkin sambil menunggu ya, tadi memberikan sampel aja, tadi yang dikatakan Pak Safira, bagaimana kita juga bisa report ya, selain terhadap report kepada platform, kita juga report pada authorities lah ya, negara itu juga, kita juga perlu negara, jangan kita tadi mungkin critical alert terhadap negara, jangan sampai bikin hukum yang nggak benar, hukum yang lebih pro terhadap modal, terhadap content provider dan sebagainya, tapi toh akhirnya kita juga harus kembali pada negara ketika kita berhadapan dengan hukum. Maka kalau ada kasus seperti itu, ya kita instead of ikut membuli, ikut menyukurin orang, ya kita mengadvokasi. Ini yang saya bagikan tadi, itu pengalaman nyata saya 10 tahun yang lalu, 2011. Saya jadi ingat tadi karena Mbak Safira menyinggung melaporkan polisi, oh ya saya jadi ingat tuh, saya ada kasus itu di Unsud, mahasiswa Fakultas Hukum Unsud juga. Saat itu Facebooknya di-hack lah, katakanlah, dibaca, diganti foto-foto bugil gitu. Nah kebetulan saat itu dia mengikuti kuliah saya, hak asasi manusia dan sebagainya. Kemudian kita ngobrol, saya sarankan pada dia untuk report itu ke authorities. Ya. Aku lupa saat itu penyelesaiannya, sayangnya kayaknya nggak berakhir ke pemidanaan, perdamaian dan sebagainya, ya dunia hukum kita lah. Tapi at least ketika terekspos di media seperti ini, pelaku itu ada shock lah gitu ya, ada bahwa dia itu kejahatannya itu diketahui orang. Memang saat itu menjadi, ya setidaknya di skala lokal itu menjadi diskusi publik gitu di Purwokerto, dan kalau kita melihat di beritanya itu juga masuk antara, artinya juga di seluruh Indonesia tahu lah begitu. Dan itu setidaknya upaya untuk melawan ya, jangan sampai pelaku itu kalau begini dia akan melakukan di tempat yang lain juga. Artinya kita juga bisa menjadi, ya katakanlah, hero juga bagi calon-calon korban, supaya pelaku itu jangan lagi ada yang seperti ini, ada yang laporin loh. Sebenarnya karena setiap manusia itu kan termasuk kita ya, mungkin juga ada potensi melakukan kejahatan. Ya. Tapi karena kita melihat, oh kita hidup di negara hukum, ada juga yang begitu ya, akhirnya kita tidak melakukan. Ya kan? Kita tidak melakukan kejahatan itu tidak selalu karena kita baik, ya. Tapi karena kita sadar hidup di negara hukum. Mungkin kita kalau jalan kanan kiri, lihat helm bagus, lucu banget helmnya, kita mungkin ingin ambil. Kita nggak ngambil itu bukan karena kita itu baik hati, karena kita sadar di dalam kesadaran pikir kita sebagai citizen, sebagai warga negara, itu ada kemungkinan sanksi menimpa kita, sehingga ya jangan ngambil deh, gitu. Kita akan beli aja gitu. Termasuk juga dari cyberbullying atau gender based on kekerasan berbasis gender, data privacy, pelanggaran dan lain sebagainya. Iya, sudah ada pertanyaan masuk dari Mas Gusti Aditya dari LC Unair. Izin bertanya, dengan situasi pandemi ini, kegiatan manusia harus berserah pada teknologi digital untuk tetap terhubung dengan yang lainnya. Namun, hal tersebut tentunya tidak menutup adanya kejahatan
adanya kejahatan digital bagi siapapun, terlebih lagi pelajar yang duduk di jenjang SD hingga SMA yang belum sadar akan pentingnya data privasi mereka. Apakah ada urgensi untuk memasukkan pendidikan literasi digital dalam kurikulum wajib, mengingat sekarang sudah hampir semua kegiatan serba digital? Ya, boleh dijawab. Siapa duluan? Mbak Sefira, boleh? Oke, sebenarnya sih saya kurang tahu ya kalau misal dalam konteks gimana sih sesuatu itu bisa dimasukkan ke kurikulum gitu, atau maksudnya pertimbangan-pertimbangan apa yang dilakukan oleh Kemendikbud dan pemerintah misalnya untuk memasukkan sebuah topik atau hal tertentu atau materi tertentu ke dalam kurikulum. Tapi sebenarnya kalau misal melihat yang ada sekarang, bahkan kayak semuanya itu kan serba digital, dan menurut saya pribadi justru COVID-19 ini mengakselerasi perubahan digital sih. Dulu mungkin kita nggak kepikiran kelas itu nggak usah datang ke kampus, ya udah online kayak gini aja loh, webinar juga kayak gini gitu, dan ini sekarang terjadi gitu. Dan saya yakin kalau misal meskipun nanti COVID-19 sudah jadi endemi gitu misal, itu tuh bisa jadi juga ini tuh akan tetap terus berjalan gitu. Karena dari segi opportunity cost ini sangat rendah jika dibanding dengan opportunity cost yang dikeluarkan ketika kegiatan offline gitu. Karena kalau misal saya pribadi sih, menurut saya entah itu nanti dimasukkan ke dalam kurikulum atau tidak, itu mungkin pembahasan yang lain ya. Tapi menurut saya literasi digital pasti perlu. Karena maksudnya kalau misal kita data terakhir, kalau saya nggak salah ingat dari aku lupa kalau nggak salah dari Hotsuite yang mengasihkan data terkait dengan bagaimana sebenarnya terkait dengan penyerapan digital atau penyerapan internet di Indonesia itu bahkan sudah mencapai cukup tinggi teman-teman, itu kayak udah ratusan juta dari 270 masyarakatnya kita gitu. Dan bahkan kalau misalkan itu sempat dibuat juga laporan sama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu juga memang cukup tinggi pengguna internet. Penetrasi, saya tadi mau bilang penetrasi susah banget. Penetrasi internet di Indonesia itu memang cukup tinggi, sudah cukup tinggi gitu. Sehingga memang diperlukan adanya literasi digital, terlebih semua hal dilakukan secara digital. Saya sih melihatnya kalau misal di dalam, apalagi kalau misal SD dan lain-lain, itu mungkin itulah kenapa menurut saya juga penting melihat atau membahas data miners gitu ya, orang-orang yang memang di bawah itu ketika akan melakukan pemrosesan data atau mengumpulkan data itu gimana sih. Karena kalau misal di beberapa negara itu yang ada menggunakan rentang umurnya adalah 13 tahun. Nah kalau misal di Indonesia kan kita ada usia yang kayak kita dianggap cekap hukum, ada usia yang kalau misal kita bisa untuk nikah mungkin itu 19 tahun gitu dan lain sebagainya, itu kan ada juga. Jadi sehingga memang perlu banget juga nanti di dalam Undang-Undang PDP untuk memperhatikan bagaimana nih ketika data yang dikumpulkan, data yang diproses adalah data anak, itu harus gimana gitu, prosesnya itu emang sangat penting juga sebenarnya. Jadi kalau misal singkatnya dari saya, literasi digital perlu, tapi di kurikulum atau tidak, saya mungkin tidak bisa mempertimbangkan itu ya. Dan kalau misal saya lihat sih sebenarnya sempat tadi karena ada pertanyaan itu, saya coba ya sempat browsing gitu, dan ternyata di Kemendikbud itu ada yang membahas terkait dengan peta jalan literasi digital. Jadi terdapat 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital. Mungkin ini sedang dibahas, tapi saya juga nggak mengikuti. Tapi mungkin itu juga menjadi salah satu hal yang memang penting untuk dipertimbangkan, karena ternyata teknologi ini nggak hanya memberikan sisi positif, tapi ternyata banyak negatif yang juga mungkin akan kita terima, apalagi kalau misalnya itu anak-anak yang mungkin masih SD dan lain sebagainya gitu. Dan ini sih sebenarnya ada satu PDF gitu yang kayak diterbitkan juga sama Kemendikbud terkait dengan materi pendukung literasi digital. Dan kapan lalu kalau misal ada kerjasama, misal setahu saya ada salah satu platform pendidikan yang juga kerjasama dengan Kemendikbud, Siberkreasi, itu mengadakan terkait dengan literasi digital. Tapi memang catatannya ini sih, menurut saya penting, tapi ini sih, pemerintah itu juga harus aware, jangan hanya kayak harus benar-benar memetakan secara tepat gitu loh audiensnya. Kadang itu kayak pemerintah kayak, oke ya udahlah yang penting ini, oke ini ada program literasi digital, program literasi digital, bahkan di mana-mana ada gitu. Tapi harus dipertimbangkan gitu, hal efektif apa sih yang bisa kita lakukan secara bareng-bareng. Menurut saya literasi digital penting, tapi pembangunan ekosistem yang lebih aman itu juga menjadi lebih penting. Sehingga kita mungkin nanti ketika mungkin Pak Manunggal yang mungkin udah jadi ini gitu ya, udah jadi orang tua kalau saya nggak salah ingat, itu kan tadi kayak biar nggak
was-was gitu ketika anaknya ini punya Google Meet, ketika anaknya ini di media sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang enggak berdiri sendiri. Oke, literasi digital, tapi harus ada upaya lain juga yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu sih Nurul. Ya, kalau dari sisi Pak Manunggal sendiri sebagai akademisi, bagaimana Pak Bapak menanggapi urgensi untuk memasukkan ke kurikulum nih Pak di literasi digital ini? Ya, tadi kita menekankan tentunya literasi ya. Literasi itu kan melek. Kita jadi tahu lah itu di dunia digital bagaimana supaya kita satu sisi bisa menikmati kemajuan teknologi sebagai bagian dari hak asasi manusia kan, menikmati kemajuan teknologi, pengetahuan itu kan hak asasi manusia. Tapi sisi lain kita juga tetap terlindungi ya, tidak terlanggar haknya. Untuk literasi itu penting, edukasi ya, tapi harus diingat saya kira edukasi itu kemudian tidak harus dikonotasikan sesuatu yang bersifat institusional, yang kemudian di SD ada pelajaran, apalagi dibikin mata pelajaran khusus gitu. Saya kira tidak harus kemudian berkonotasi demikian. Bisa saja sih kemudian di dalam modifikasi kurikulum ya, entah masuk ke kewarganegaraan atau apalah anak saya itu kalau saya bantu PR-nya apa mata pelajaranmu apa sih itu? Apa itu? PPKN ya, yang punya anak itu mungkin bisa dimasukkan ke sana. Walaupun seperti tadi Mbak Syafi juga bilang, sebenarnya kayak platform itu biasanya sih sudah membatasi ya, misalnya Anda bisa masuk ke sini kalau Anda sudah 18 tahun misalnya. Ya artinya sudah ada dengan mencentang ini Anda bisa masuk Wallipop ya, Detik itu biasanya bahasan-bahasan yang dewasa misalnya. Kemudian untuk membuat akun Facebook itu juga sebetulnya penyedia platform itu sudah membatasi umur tertentu gitu. Nah kalau si anak bohong ya dia jadi tua ya memenuhi syarat bisa masuk juga. Nah ini artinya padahal dia bisa menjadi tua secara digital dengan tanda petik kebohongannya, tapi kan dia tidak akan pernah bisa tua secara atau matang secara mental gitu. Nah ini pentingnya makanya yang tua di dalam keluarga, karena pendidikan masyarakat paling kecil itu kan keluarga, itu memang harus literate. Terutama misalnya kalau kita bicara soal pendidikan daring seperti ini, anak-anak saya misalnya juga dia pakai Google Meet, pakai apa, toh akhirnya menggunakan akunnya saya juga gitu, menggunakan akunnya ibunya. Nah, pada akhirnya ketika bisa juga pakai akun bapak saya, akun ibu saya, nanti main Free Fire pakai akun saya untuk beli beli diamond gitu ya, beli berlian gitu. Nah, mungkin di sana juga ada data-data saya yang sudah diserahkan pada si Free Fire itu kan. Itu kita juga mesti mengawasi ini aman atau tidak, kemudian menasihati juga supaya tidak dengan gampang-gampang login dan sebagainya, setuju dan sebagainya itu. Saya kira seperti itu ya. Iya, semoga cukup menjawab untuk penanya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Sasabila Putri dari LCUSK. Salam, izin bertanya, saya dari ALSA LCUSK. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menjaga privasi kita sebagai mahasiswa di saat pembelajaran daring seperti ini? Saat pembelajaran daring, dosen mewajibkan untuk memperlihatkan nama dan foto profil agar publik. Di sisi lain, saat saya mengikuti webinar, kita masuk ke dalam grup WA yang isinya umum, karena adanya foto profil dan nama, nanti sering sekali ada orang yang tak kenal me-WA, dan isinya pelecehan, bisa dibilang seperti catcalling. Oke, mungkin bisa dimulai dari Mbak Sevi. Oke, boleh. Tapi mungkin ingin coba klarifikasi pertanyaan, dosen mewajibkan untuk memperlihatkan nama dan foto profil agar publik itu maksudnya gimana ya? Dan di mana maksudnya? Mungkin agar dosennya ini bisa melihat secara langsung ya Kak, maksudnya kayak atau mungkin Sasabila ingin mengklarifikasi pertanyaan. Mau tanya sama dosen gitu. Karena beberapa dosen memang ada yang saat kita komunikasi gitu harus memperlihatkan foto kita secara langsung agar tahu kita yang mana. Sementara kan nggak semua dari kita itu memperlihatkan foto profil secara publik di WA kan Mbak. Gitu mungkin seperti itu sih. Iya. Oke, nah sebenarnya bisa tadi yang ini sih. Jadi kan tadi kalau misal di pengaturan WhatsApp itu kan bisa yang kayak kita itu memperlihatkan foto kita itu hanya digunakan oleh kontak yang kita simpan ya. Dosen kita simpan aja nomornya gitu. Sehingga itu mungkin memang itu publik, tapi bukan publik yang sangat publik. Dalam artian apa? Kita memilih orang yang kita simpan kontaknya, termasuk dosen kita akan bisa melihat profil kita.
Tapi orang lain yang tidak kita kehendaki melihat profil kita mungkin nggak akan kelihatan. Jadi akan melihat kayak kelihatannya no profile teman-teman. Tapi sebenarnya kita pasang profile, yang bisa lihat cuma kontak yang kita simpan. Mungkin itu bisa salah satu hal yang bisa digunakan ya kalau misal terkait itu. Dan kalau misalkan nama, tadi kan kalau misal nama secara publik, mungkin kalau misal nama tapi nggak ada asosiasi alamat atau apa, mungkin itu nggak akan bisa mengidentifikasi kita. Tapi kan memang permasalahannya di WhatsApp itu kan ada nomor teleponnya kita gitu ya. Sehingga mungkin nama kalau misal emang mau, menurut saya ketika nanti teman-teman kan ketika chat dosen itu kan setahu saya ini ya kayak misal selamat sore Pak Manunggal, perkenalkan saya Chevy, dia lihat fotonya udah cukup menurut saya. Jadi namanya ya udah nama, misal aku SD aku tulis gitu, tapi kan aku juga memperkenalkan diri seperti itu gitu. Jadi mungkin kita bisa menyiasati dengan hal-hal atau trik-trik yang bisa kita gunakan itu tadi teman-teman. Kita pakai aja fitur-fitur yang kemudian itu bisa mempermudah dosen, tapi juga tidak belak-belakan membuka apa yang tidak kita inginkan gitu sih. Itu yang pertanyaan pertama, semoga sih menjawab dan itu yang dimaksud ya. Dan yang kedua tadi pertanyaannya adalah berkenaan dengan kalau misal itu ini ya masuk ke dalam grup WhatsApp, lalu juga ternyata ada juga nih yang kita di catcalling dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya bisa ini juga mungkin menjadi tanggung jawab juga ya bagi panitia gitu misalnya. Kalau misal emang kalau misal saya pribadi yang kalau misal emang bisa dikirimkan tautan itu melalui email dan lain sebagainya, itu menurut saya akan lebih aman gitu loh. Sehingga satu sama lain nggak akan ini juga saling nyimpen nomornya, tapi ternyata ada orang yang kita tujuannya ikut webinar biar bisa masuk grup, dia simpen itu semuanya. Terus habis itu dia buat buat dikirimin aja sama dia nanti hal-hal yang tidak senonoh atau bahkan mengirimi penipuan-penipuan pinjol kan bisa aja ya. Jadi mungkin kalau misal bisa memilih, mungkin komunikasi melalui email itu bisa menjadi salah satu yang juga bisa kita pakai. Tapi kalau misal emang ada urgensi untuk menggunakan WhatsApp, mungkin itu juga kita sebagai diri kita mungkin bisa perlu was-was gitu juga loh. Maksudnya dalam artian yang tadi profil itu tadi juga, lalu juga namanya kita, sehingga orang nggak akan mengasosiasikan diri kita dengan siapapun. Jadi udah mereka cuma tahu nomor gitu aja, tapi namanya ya udah namanya SD kan nggak tahu SD itu apa gitu maksudnya. Fotonya nggak ada. Jadi agar data nomor telepon kita tuh nggak diasosiasikan dengan apapun sehingga bisa mengidentifikasi diri kita sebagai subjek data. Terus abis gitu kalau pun emang udah terjadi seperti itu, kayak misal pelecehan bisa dibilang seperti catcalling, dia nge-WA kita, langsung blokir aja. Mungkin kayak itu tuh kayak seakan-akan kayak, tapi itu mungkin bukan jangka panjang ya, itu kayak bisa kita lakukan ketika terjadi seperti itu, oke kita blokir. Tapi sebenarnya ini kasus ini akan menjadi kepanjangan gitu, akan menjadi berkepanjangan kalau misal emang ya sama-sama nggak aware terkait dengan itu gitu. Tadi mungkin Pak Manunggal juga bilang kan orang juga bisa jadi pelaku dan kita nggak bisa mengkontrol bagaimana perilaku orang lain ke kita kan. Yang bisa kita kontrol ya apa yang bisa kita lakukan aja gitu. Sebatas pada diri kita, misal kayak kita nge-report, kita kayak nggak usah menampilkan foto profil yang publik dan lain sebagainya. Kita mungkin kalau misal emang benar-benar itu mengganggu gitu, kita mungkin bisa ke layanan yang tadi saya mungkin sempat sampaikan, itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihannya sih. Mungkin itu secara teknis sih. Mungkin Pak Manunggal bisa menambahkan terkait itu nanti. Thank you, Nurul. Ya, dari sisi Pak Manunggal, bagaimana Pak? Mungkin Bapak kan akademisi, apakah memang wajib ini untuk memperlihatkan privasi berupa foto profil, Pak? Kira-kira? Oke, ya aku mau menambahkan satu hal yang aku lupa tadi yang menganggap soal edukasi ya. Saya kira ya, tadi saya pernah mengatakan bahwa nggak harus selalu kemudian ada pelajaran tentang internet, nggak harus lah gitu ya. Bisa, saya kira di local government, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui katakanlah Menkominfo dan sebagainya, itu bisa melakukan sosialisasi dengan jaringan komunikasi yang ada. Saya masih ingat tuh misalnya kayak di tempat saya ya, dan saya kira banyak juga dijumpai di tanah air, itu masih eksis institusi RT, institusi Dasawisma ya, ibu-ibu PKK itu ampuh juga ya untuk sosialisasi itu. Saya masih ingat di sini tuh dulu bagaimana ibu-ibu di sini itu untuk hati-hati terhadap hoax ya, berita-berita palsu, berita-berita bohong, supaya jangan gampang share. Nah ini saya kira di masa pandemi ini karena kita terakselerasi sekali untuk memasuki dunia digital sehingga tanpa sadar kita juga sangat potensial menjadi baik korban maupun pelaku kekerasan digital. Yaitu edukasi bisa melalui sarana-sarana yang ya mungkin kita anggap remeh, tapi itu sangat mungkin efektif ya ketular ke masyarakat. Nah kaitannya dengan publik itu tadi saya sepakat dengan Mbak Sevi bahwa
publik ini dimaksud itu sebenarnya publik dalam arti lingkungan kita ini sekarang, katakanlah ini sekarang saya lagi kuliah ya, yaitu inilah publiknya kita gitu. Dan bisa menurut saya bisa dimengerti bahwa saya perlu untuk melihat bahwa Anda itu you are with me gitu. Kita itu saling mendengar, karena saya juga tidak saja saya minta dengar, saya juga ingin mendengar Anda gitu. Walaupun saya terus terang ya, sepanjang pandemi saya tidak pernah melakukan kuliah daring seperti ini, nggak pernah. Kenapa? Saya mempertimbangkan begini, mahasiswa saya itu nggak semuanya di kota, nggak semuanya punya infrastruktur yang baik, banyak yang di gunung-gunung, banyak yang sama sekali blank internet, maka saya memutuskan itu kuliahnya itu asinkron. Ya. Asinkron itu artinya saya posting aja lah video, saya posting voice, Anda mau tanya seperti ini bisa di Google Classroom, saya baca, saya rekam voice saya menanggapi pertanyaan-pertanyaan, saya post sehingga Anda bisa download jawaban saya kalau Anda besok ke pasar, kalau Anda besok bisa nitip kakak Anda yang ke kecamatan yang sinyalnya bagus dan sebagainya. Kalau misalnya real time seperti ini, saya kasihan ya. Belum lagi kalau ada katakanlah mampu dan ada koneksi IndiHome atau apapun provider internet, kalau harus beli data dan sebagainya berapa mesti habis. Kalau apalagi kalau tampilan video itu menguras data. Saya nggak pernah kuliah kecuali satu hal. Kuliahnya itu pilihan ya untuk mahasiswa yang sudah sangat senior ya. Biasanya pilihan itu sudah spesial, hanya 5 orang itu saya pastikan tuh Anda punya koneksi yang bagus enggak gitu. Itu sesekali kita itu online. Tapi kalau enggak, kalau kuliah biasa saya tidak pernah selama pandemi. Ya karena pertimbangan itu. Tapi kalau saya katakanlah harus berpikir positif terhadap fenomena perkuliahan ini, saya kira ya berbaik sangkanya adalah dosen tersebut ingin semuanya memastikan semuanya itu terlibat seperti di perkuliahan konvensional ya. Memang agak annoying juga sih kalau perkuliahan saya sebagai dosen ya, itu mahasiswa itu pasti kalau kelasnya agak besar itu pasti ngobrol sendiri dan sebagainya. Ya kayak apapun berkualitasnya dosen pasti kalau Anda di belakang atau di tempat yang aman tanda petik pasti akan ada kesempatan yang menggoda untuk bicara nanti malam nonton film apa, habis ini ngopi di sana, dan pasti ada seperti dan itu annoying. Dan itu apalagi di dalam komunikasi digital seperti ini, kita ingin memastikan ini siapa sih namanya ya, mau bertanya pada dia dan sebagainya. Saya kira itu masih acceptable. Nah kaitannya dengan misalnya kalau grup WA, saya paling tidak suka dengan WA itu sebenarnya. Grup WA itu saya selalu keluar ya, walaupun alumni dan sebagainya. Artinya kita punya pilihan kok sebetulnya. Saya juga sering ikut webinar dan sebagainya, grup WA, nggak perlulah saya kalau saya butuh informasi, saya akan ke emailnya atau nomornya si kontak person itu. Tapi saya tidak akan pernah ya memasukkan ke HP saya ke grup WA, silakan, tapi saya akan segera keluar. Nah, memang benar seperti kata Mbak Sigore tadi, kalau ini blok aja, blok itu seolah-olah kita itu menyerah banget, tapi enggak, itu salah satu pendekatan supaya kita terputus dari itu ya, dari potensi untuk kekerasan dan sebagainya. Nah, intinya sebenarnya kita masih punya chance, punya kendali untuk itu. Selama kita masih bisa punya kendali di kita ya, saya juga men-setting untuk misalnya kalau ini bicara teknis di WhatsApp, saya hanya untuk mereka yang ada di kontak saya yang bisa melihat saya ya, karena seperti saya itu juga ya pernah juga menjadi sasaran online violence ya, terkait dengan karena saya mengajar hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu kan sedikit banyak berkaitan dengan kekuasaan, dengan power. Dan itu ya saya tidak mengatakan sering lah ya, tapi pernah ya. Dan selain pernah juga ada in the future kan, you never know. Anda tidak pernah tahu. Maka saya kadang-kadang kalau pakai foto itu foto saya yang zaman dulu atau foto yang nggak begitu jelas, yang rambutnya ini rambut saya agak panjang, mungkin foto saya yang rambut saya yang waktu zaman mahasiswa yang sampai ke pinggang dan sebagainya, supaya orang itu nggak mudah untuk identifying, terutama biasanya begitu ya. Itu saya kira tips and tricks lah ya, yang mungkin terlalu detail dan nggak akan terlalu relevan kalau kita bicarakan di sini kayak gitu. Iya, baik, atas pertanyaannya terima kasih. Mungkin sudah terjawab oleh Salsabila ya sebagai penanya. Selanjutnya ada penanya dari Alsa LC USK. Intara Manadi, boleh langsung on microphone. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat. Ya, terdengar jelas. Oke, mungkin saya ingin bertanya sedikit kepada Mbak Sefira dan juga Pak Manunggal. Jadi seperti ini. Nah, jika kita lihat sekarang
anak-anak itu sudah sangat dekat dengan sosial media ya. Apakah itu TikTok dan sebagainya. Itu seperti udah tidak awam lagi bagi mereka. Nah, tapi jika kita lihat juga di TikTok, saya sering melihat ketika muncul di FYP saya gitu, TikTokersnya itu adalah anak-anak di bawah umur, mereka juga sering gitu dapat bulian dari netizen dan sebagainya melalui komentar. Nah, itu perlindungan seperti apa yang dapat kita berikan kepada mereka, sedangkan kita juga mengetahui bahwasanya di usia mereka, mereka juga belum cocok untuk menggunakan sosial media tersebut. Tapi dengan adanya kasus seperti ini, tentu kita harus dan wajib gitu memberikan perlindungan kepada mereka agar tidak terdampak pada kesehatan mental mereka. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Belok dijawab, Mbak Sevi dan Pak Manunggal. Boleh Pak Manunggal dulu mungkin. Saya belum begitu kebayang kalau misalnya dikaitkan dengan agak cukup teknis gitu ya sepertinya. Ya, oke. Saya kira begini ya, ada kemungkinan tadi dikatakan bahwa era pandemi ini kan membuat anak-anak itu lebih terpapar terhadap teknologi digital ya. Dari yang intensinya benar ya, misalnya dari sekolah ya, sekolah itu kan pasti juga intensinya benar lah menyampaikan pelajaran. Tapi kemudian aksesnya seperti yang terjadi pada anak-anak saya sendiri ya, anak saya itu 2 itu masih SD, itu akhirnya yang tadinya dulu nggak pernah main game online ya, sekarang game online terus. Itu saya kira mungkin teman-teman Alsa di sini, mahasiswa Alsa itu yang punya adik atau yang lebih muda lah, itu saya kira mungkin relate dengan apa yang saya katakan. Kemudian mereka jadi akrab dengan harus kata-kata yang kasar gitu, walaupun konteksnya game ya, dan sebagainya. Itu memprihatinkan ya, apa boleh buat ya, ini kan digital world, itu kejam ya. Kalau dulu saya bermain, saya juga penggemar game dulu ya, tapi game buat tahun 80-an itu kan ya hanya game buat itu aja, udah ngambil semen dibuang ke dijadi bangunan, menghindari tembakan, udah itu aja, nggak ada update-update. Sekarang bisa update, bisa mabar, main bareng dan sebagainya. Dan termasuk juga menjadi sasaran kekerasan, bullying dan sebagainya. Ya bagaimana ya, kadang-kadang mungkin kita memberi resep yang konvensional dan klasik ya, nasihati, edukasi. Tapi kita juga tahu lah kendalanya tidak semudah itu ya, kalau sudah addicted ya, itu susah untuk bisa lepas juga. Ya, dan kalau sudah terjadi victimisasi, terjadi korban ya itu mengerikan ya. Makanya ya hanya harapan baik saja ketika pihak-pihak di keluarga itu bisa tegas atau bisa bisa diterima ya, walaupun ya ini kalau kenyataan di lapangan itu nggak semudah kata-kata ya. Anak itu bisa ngamuk ya, anak itu bisa marah-marah, itu terjadi gitu loh. Jadi orang tua itu juga nggak bisa, kadang-kadang ya helpless, nggak berdaya juga. Ini problem besar juga ya. Saya itu sampai gini, waktu awal pandemi itu kan orang tua itu heroik semua. Pokoknya kalau kuliah pelajaran sekolah masuk, anak saya nggak boleh masuk, anak saya harus terlindungi, pokoknya akan melawan sekolah. Sekarang ya, kemarin saya di sekolah sebagai orang tua, setuju nggak kalau anaknya masuk? Semua orang tua setuju ya, karena kewalahan dengan melihat efek buruknya ini di rumah, sangat gadget dan sebagainya itu ya. Normatif saya sih adalah orang tua menasihati secara baik-baik, pendekatan yang baik-baik, ada aktivitas lain yang lebih berkualitas sehingga anak itu tidak seperti itu. Berikan juga contoh-contoh. Saya juga kadang-kadang memberikan contoh ya, terjadinya korban di satu anak gitu ya, ketika menggunakan gawai-gawai seperti itu, sehingga itu tidak terjadi padamu gitu. Saya kira itu. Oke, mungkin dari Mbak Sevi ada penambahan? Oke, terima kasih banyak. Tadi Pak Manunggal mungkin memberikan hal juga perspektifnya mungkin dari perspektif orang tua dan juga sosial gitu juga ya. Nah, kalau misal saya mungkin akhirnya kepikirannya adalah, ini mungkin kalau misal, karena kan ini bukan lagi terkait mungkin adalah secara langsung terkait privasi ya, karena kan secara ya meskipun ini terkait dengan perlindungan data pribadi juga, tapi kan ini si anaknya ini kan bisa masuk padahal belum umurnya. Terus habis itu kan orang ada
user lain yang komen-komen tapi ngebully. Sebenarnya kalau saya melihatnya aktor yang paling bisa berperan di sini adalah platform. Karena kan platform itu nanti yang punya kendali atau yang punya kontrol terhadap siapa sih yang bisa masuk ke situ gitu. Atau bahkan setahu saya kapan lalu diupdate oleh salah satu rekan di Elsam, Facebook itu juga sedang membahas bagaimana nanti bisa benar-benar bisa memastikan ini adalah anak, ini adalah ini gitu. Karena kan kalau misal sekarang ketika kita misal masuk, aku ngaku tanggal apa namanya anak kecil gitu ya, itu kayak ngaku udah umur 20 juga bisa gitu kan sebenarnya kan. Nah, tapi mungkin kayak platform itu yang bisa melihat bagaimana interaksi yang dilakukan sama dia. Atau maksudnya sikap yang dilakukan dia di dalam media sosial. Bagaimana dia bermedia sosial itu kadang mungkin bisa di profiling, bisa dikelihatan gitu. Profiling in a good way ya, semoga ya. Maksudnya kayak dia bisa melihat sebenarnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini kok ternyata aktivitasnya rasanya belum pantas seperti umurnya atau maksudnya dan sedemikian rupa. Itu mungkin platform yang sangat berperan. Apalagi kalau misal sudah bicara terkait dengan komen, itu kan sebenarnya kita juga nggak bisa untuk membantu yang gimana-gimana. Paling nggak mungkin kita bisa bantu report komentarnya kan, kalau misalnya emang ada bullying dan lain-lain gitu kan. Tapi mungkin karena di sisi anaknya sendiri belum paham juga terkait dengan PDP. Misal komen kan bisa dimatiin gitu misal. Itu mungkin dia juga nggak tahu juga. Nah, kita sebagai orang yang mungkin melihat ya, kan nggak banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan ya. Paling nggak nge-report atau maksudnya dari segi orang tua yang bisa melakukan literasi digital itu tadi. Jadi karena mungkin udah tergerus zaman yang demikian rupa, mungkin anak itu juga kayak semakin cepat matang dalam rangka, maksudnya matang dalam artian itu mulai udah cepet paham terkait dengan digital dan lain sebagainya, sehingga dia bisa masuk ke sana, bikin konten dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai user yang lain sih agak susah ya untuk masuk ke sana ya. Karena kan itu juga mungkin kita juga enggak yang satu bareng sama kita, dia juga bukan siapa-siapa, kita nggak tahu gitu. Paling enggak yang bisa kita lakukan ya report gitu terkait dengan komentar yang mungkin bullying dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau misal mau ekstra banget, mungkin kita bikin laporan ke si platformnya, karena itu dia yang aktor yang mungkin paling bisa berperan kalau misal emang terjadi hal yang tadi diceritakan oleh Intan ya tadi kalau saya, Intan gitu. Itu mungkin ya. Ya, semoga menjawab pertanyaannya Intan. Sudah cukup? Ada follow up question? Baik, terima kasih Kak Sefira dan juga Pak Manunggal. Sudah sangat terjawab dari apa yang telah dipaparkan. Baik. Sebuah diskusi yang menarik, mulai membahas definisi masing-masing pengertian, definisi dari personal data breach dan KGBO, sampai bagaimana usaha preventif dan solusi terhadap personal data breach dan KGBO yang terjadi. Tadi Mbak Sevi juga sudah menambahkan bentuk-bentuk layanan yang bisa kita akses jika seandainya kita menjadi korban kedua hal ini. Namun, mohon maaf sekali lagi untuk partisipan yang sudah bersiap mengajukan pertanyaan, berhubung tersekat oleh durasi, maka tanya jawab kita sudahi terlebih dahulu. Terima kasih atas antusias partisipan sekalian untuk bertanya dan menggiring diskusi ini untuk menjadi lebih menarik. Semoga ini bisa menjadi ilmu dan menambah pandangan baru bagi kita. Nah, ada pun beberapa poin yang dapat saya simpulkan atas diskusi kita pada hari ini adalah yang pertama, urgensi perlindungan korban kebocoran data pribadi, di mana pemerintah seharusnya menciptakan ekosistem yang baik dalam bermedia sosial. Nah, kita berharap disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah. Platform seharusnya memiliki peran yang cukup besar, dan ketika adanya penyalahan data pribadi, maka platform adalah acuan. Kita sebagai subjek data, kita memiliki kontrol terhadap perlindungan data pribadi kita. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir penyebaran data pribadi di media sosial. Adapun hak-hak yang kita dapatkan terhadap data pribadi adalah yang pertama, hak informasi. Data kita kemana dan akan diapakan, hak untuk mengakses data yang sudah kita kumpulkan, hak untuk menolak, hak untuk pemulihan yang efektif, dan hak atas kompensasi. Nah, pentingnya internet literasi, negara memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana mengedukasi agar meminimalisir kekerasan berbasis gender di era digital ini. Namun, itu semua tergantung peran kita juga.
Yang terakhir, adapun usaha preventif, yang pertama penyuluhan pada diri sendiri, advokasi dan dukungan terhadap korban, dan menghadirkan legislasi dan solusi yang bisa kita lakukan sebagai pengguna, yaitu hati-hati memilih foto, jangan memilih password yang mudah, memberikan informasi seminimal mungkin di media sosial agar tidak mudah diasosiasikan, melakukan aksi report dan take down apabila data kita bocor dan disalahgunakan, dan cari bantuan hukum dari lembaga-lembaga yang ada. Baik, partisipan sekalian, dengan disimpulkannya hasil diskusi kita pada hari ini, maka berakhirlah acara inti kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipan semuanya, atas perhatian partisipan semuanya dalam membangun diskusi yang bermanfaat saat hari ini. Sebagai moderator, saya memohon maaf apabila terdapat tindak laku dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak juga atas partisipan dari para narasumber yang sudah memberikan insight yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga ilmunya berkah. Saya Nurul Isnanda Dharma, pamit undur diri. Saya alihkan kepada Master of Ceremony, Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Stay safe, stay healthy. May Allah bless us. May Elsa always be one. Baik, terima kasih Nurul, dan juga luar biasa sekali ya teman-teman pemateri-pemateri kita pada hari ini. Baik, selanjutnya pemberian sertifikat secara simbolis. Pemberian sertifikat pertama kepada pemateri kita, Kak Syafira dan Madiah SH, yang akan diberikan oleh Direktur ALSA USK, yaitu Saudari Ataya Rumaisya. Kepada Saudari Ataya Rumaisya dipersilakan. Baik, mungkin share screen-nya boleh diarahkan ke sertifikatnya dulu sebelum kita serahkan. Oke. Terima kasih Kak Syafira dan Madiah SH atas pemaparan materi dan juga sesi talk show-nya yang sangat-sangat komprehensif dan juga sangat-sangat menambah wawasan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan lainnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak juga ya Ataya dan juga tadi Nurul, lalu juga teman-teman yang lain, Pak Manunggal juga terima kasih banyak. Semoga kita ilmunya bermanfaat pagi hari ini dan sehat selalu untuk teman-teman. Thank you Ataya. Terima kasih kepada Kak Syafira atas ilmunya pada hari ini. Selanjutnya, pemberian sertifikat kepada pemateri kita, Bapak Manunggal Kewardaya, SHLM PhD, oleh Direktur ALSA Unsud, kepada Saudara Renali Sianturi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih MC. Mungkin untuk sertifikatnya bisa diperbaiki terlebih dahulu. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman panitia. Pertama-tama selamat pagi Pak Manunggal Kusuma Wardaya SHLM PhD. Kami dari teman-teman ALSA, terutama ALSA Unsud dan juga ALSA USK, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Manunggal sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan ilmunya pada pagi hari ini kepada kami teman-teman ALSA. Ini merupakan sebuah apresiasi dari kami, bisa Bapak terima dengan baik, dan sekali lagi ucapan terima kasih dari kami yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Manunggal. Sama-sama ya Renaldi dan teman-teman ALSA Unsud. Salam untuk semua teman-teman di ALSA Unsud semua. Kemudian juga panitia di ALSA Syahkuala juga kerjanya sangat rapi, ini super rapi, very well organized. Moderator juga semua panitia, Mbak Siva ya, saya kira dari Elsam, salam untuk teman-teman Elsam juga, Wahyu Jafar dan lain-lain. Elsam itu giat dan sangat gigih mengawal legislasi di data pribadi dan sebagainya. Kita harus support dan juga banyak mendapatkan masukan atau pengetahuan yang penting dalam kaitan ini, data pribadi dan perlindungannya di Indonesia. Terima kasih semuanya, semoga bisa ketemu lagi di event yang lain. Baik, terima kasih kepada Bapak Manunggal atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Selanjutnya, pemberian sertifikat kepada moderator kita, Saudari Nurul Ismina, oleh Project Officer ALSA Video Conference, kepada Saudari Mutia Fatia, dipersilakan. Ya, diganti dulu. Ya, terima kasih. Sekali lagi, saya ucapkan juga terima kasih untuk seluruh pemateri kita yang luar biasa pada hari ini.
dari awal sampai akhir materi kita. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada moderator kita hari ini yang membawa acara dengan sangat baik. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kepada panitia dokumentasi, dipersilakan. Baik, saya akan mengambil sesi foto bersama. Untuk gaya pertama, asal lesbian ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Next, gaya bebas. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya, Farida Hanum, sebagai Master of Ceremony, pamit undur diri dan terima kasih kepada pemateri, moderator, serta para partisipan yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya mewakili teman-teman panitia menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alsa, always be one. Terima kasih. Kabarnya Kak Syafira dan Pak Manunggal. Selamat berakhir pekan, Kak dan Bapak. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama, terima kasih semua. Apa di, nah, kurang mikir.